Lagi-lagi wacana pembatasan usia kendaraan kembali muncul. Kali ini, wacana ini terkesan lebih meyakinkan karena diikuti oleh adanya peraturan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Pasal 24 Ayat 2 Tahun 2024. Apakah kebijakan ini benar-benar akan dilaksanakan tahun depan? Ikuti diskusinya bersama redaktur Otto dalam editorial review. Sementara itu, Indonesia Detik ini akan mengulas tentang seorang anak SD yang meminta tolong kepada polisi untuk mengambil rapor di sekolahnya. Apa latar belakang permintaan ini? Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara, Detik Sore akan menghadirkan sang polisi untuk menceritakan langsung kisah mengharukan ini. Bagi Anda yang tertarik dengan Emerald Hijab Han 2024, pastikan tidak ketinggalan diskusinya dalam Sunset Talk, menghadirkan redaktur pelaksana Wallipop Eni Kartikawati, runner-up Emerald Hijab Han 2023 Elwina Wilianto, dan pemenang favorit Hijab Han 2017 Ayun Star. Ikuti keseruan dan informasi pentingnya. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan lewatkan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore edisi 2 Juli 2024. Detik Sore gak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Hai Detikers. How are you? Baik-baik saja. Kan saya juga termasuk Detikers, jangan gitu Iya dong. Selamat datang kembali di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Ini openingnya renyah kayak 9 salah 3. Ih, Kota penuh cemilan. salah 3. Cemilan Sultan. Aku lupa Miku. Apa kabar Detikers? Baik dong Detikers. Ini udah hari Selasa ya. Detikers, kalau ngelihat outfit kita berdua hari ini memberikan vibes apa yang kalian rasakan? Vibes holiday sih menurut gue pada akhirnya. Tadinya gue ini tuh kayak pikir kayak pop dungdat. banget, tau gak sih? Oh iya, Pop, apa sih, sangat kayak pop. Coba muda lagu banget gitu. lagu paling pop yang ada di benak lo saat ini apa coba? Oh burung, nyanyikanlah. Katakan padanya aku rindu. Oh, Wow, aku rindu. Berasa lagi ada di kondangan sih gue. Itu Masa? lagu wajib kondangan Batak. oh iya. Serius. Jadi Oh, kalau misalnya oke. ada tante-tante gue pengen nyanyi, pasti akan bawain lagu itu. Eda-eda itu semua. Iya, itu semua. Itu semua ya. Nyanyi lagu itu serius. Serius. Kalau- Apa sih ininya? Sebelum aku tahu Apa artinya artinya cinta. Terus? Gitu lah. Ya kalau soalnya lagu itu yang nyanyi siapa sih, aku lupa deh. Farid Haja bukan? Oh iya, Fartanja ya. Itu malah memberikan vibes karaoke zaman dulu. Karena papaku itu suka banget karaoke dengan masang, tau gak sih zaman dulu VCD yang isi lagu-lagu Ya. penyanyi favorit dia yang dia bisa karaoke di rumah gitu, Bener. yang -1 gitu loh. Embrace aja lah kita ya sama Iya usia kan? kita ya. Iya. No, I mean papaku juga mendengarkan lagu-lagu kayak dia tuh ngefans banget sama Yuni Syara, terus dengerin juga lagunya Bro Marantika, Dewi. Siapakah? Aduh. Iya. Iya kan? Ya begitulah ya. Live before internet. Padaku. Asik. Nah itu kondangan tuh, itu kondangan vibes tuh. Jangan ada dusta di antara kita ya. Iya. Masa kondangan nyanyi lagu Tapi jangan kan ada lagu-lagu dusta kayak sih? gitu tuh iya ada tahu kondangan Masa sih? lagu-lagu kayak gitu. Ih, aneh banget kondangan nyanyi lagunya dia jangan ada dusta di antara kita, Detikers. Daripada My Heart di remix kan. Pernahkah kau menguntai orang goyang kobra, joget kobra. Itu gue ngefans banget sama Nur Aini. Ya ampun. Hari Selasa penuh dengan rasa, Detikers, sama kayak baju kita yang penuh warna-warni ini. Sebenarnya nggak warna-warni sih, tapi penuh dengan rasa, artinya kita penuh juga dengan ceria. Menyambut sore yang penuh dengan ceria ini. Ada banyak sekali informasi menarik yang akan kita bagikan sore hari ini. Nanti kita juga akan ada sesi inspiratif loh. Oh, Kemarin kita seperti udah biasa. ngobrol inspiratif sama peraih emas Olimpiade Tokyo. Tokyo. Sore ini kita akan
hadirkan another obrolan inspiratif bareng sama Pak Pulici, Pak Pulici. Oh, aku pikir sama itu. Siapa? Yang- Nuraini. Bukan. Itu loh sama para peserta ya. Hijabhan. Hijabhan. Ya, itu juga sih nggak termasuk sih. Iya. Tapi Pak Pulici ini benar-benar kita apresiasi gitu ya, karena menemani seorang anak SD yang mau ngambil rapot ke sekolahnya karena akses jalan di rumahnya, keluar rumahnya itu katanya Sulit. tertutup gitu. Oh, tertutup. Iya, jadi dia ada keluarganya tuh. Nantilah kita tanya ya. Iya. Nantilah kita Biasanya tanya kalau sama gitu-gitu Pak bukan Pul. sama damkar ya, sama polisi. Nah itu dia tulis surat benar-benar personal banget kalau baca suratnya. Kepada Pak Polisi, saya mau minta tolong ditemani untuk ngambil rapot. Iya. SD sekian gitu. Dan Pak polisinya ngayoin lagi ya. Mungkin Pak Polisinya ada merasa tersentuh gitu kan hatinya. Emang harus gitu dong, polisi harus bisa menyentuh hati masyarakat sehingga akhirnya bisa mengayomi dan akhirnya bisa bergerak maju bersama. Kalau pulici-pulici cantik kita hari ini akan memberikan laporan Oh kan? iya, ada nggak? Kemarin kita nggak ada ya. Nggak ada. Anyway, Ada 2. Oh asik. Hari ini kita dapat laporan lagi. Asik. Karena nih Detikers mungkin yang perlu informasi-informasi ya di jam-jam jelang pulang kerja dan juga jam pulang kerja. Kalau misalnya lagi di jalan bisa mengakses untuk mendengarkan kita, itu nanti akan ada laporannya gitu kan. Betul. Siapa tahu nggak sempat buka-buka map, bisa tahu kondisi di jalanan seperti apa. Gitu. Ditaruh aja di car holder. Car holder nggak sih? Betul, holder, Namanya. betul. Ya, phone holder di car gitu maksudnya. Phone holder, iya bener. Gue iya lagi. Tapi kalau misalnya nanti ada laporan juga dari jalan yang dilaporkan sama NTMC ternyata ada kemacetan, bisa jadi itu gara-gara ada aksi demo dari para buruh, Detikers. Karena ternyata ini ribuan buruh akan menggelar aksinya sesaat lagi. Besok. Iya, Laporannya hari ini macetnya siapa hari tahu ini lagi gladi resik. Ya kan? kagak Who knows? ada ya demo gladi resik ya. Ini survei Kalau lokasi. iya. Ya, Survei jadi semua situ peserta kan. datang. Enggak, cuma kan lumayan bikin macet kalau ada orang banyak. Oh di iya, jalan. oke. Kalau orang banyak bikin macet betul. Nah ini mitigasi risikonya Ya. Detikers. Jadi besok itu ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI itu akan menggelar aksi unjuk rasa. Dalam aksi ini salah satu tuntutannya adalah menolak pemutusan hubungan kerja untuk buruh tekstil. Bicara soal tekstil ini emang industrinya lagi hidup segan mati tak mau gitu loh Mae. Iya benar, Karena emang apalagi manufaktur tuh lagi goyang banget sekarang. benar itu ada pabrik-pabrik yang ditutup juga, Toko-toko PHK. yang ditutup juga. Toko-toko juga ditutup, terus ya otomatis kalau tokonya nggak ada, lapangan pekerjaannya nggak ada, para pekerjaan juga dirumahkan akhirnya kan. Betul sekali, makanya dijelaskan sama Pak Said Iqbal, dalam beberapa bulan terakhir industri tekstil ini memang menghadapi gelombang PHK. Dipicu karena adanya kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah katanya, yakni Permendak nomor 8 tahun 2024 tentang kebijakan dan pengaturan impor. Aksi ini akan dimulai nanti di depan Istana Negara dan akan dilanjutkan dengan long march jalan kaki menuju Kementerian Perdagangan yang ada di Gambir. Kemudian ada Kementerian Perhubungan juga yang ada di Medan Merdeka Barat dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU pada siang harinya. Dimulai nanti di Patung Kuda Indosat pada pukul 9.30 pagi besok ya. Tuntutannya apa aja sih Detikers? Ya, yang pertama itu stop PHK buruh tekstil. Yang kedua, cabut Permendak nomor 8 tahun 2024. Kemudian lindungi industri dalam negeri khususnya industri tekstil, kurir, dan logistik serta baja. Dan batalkan peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang membolehkan aplikator atau platform online asing membuka usaha jasa kurir dan logistik. Kemudian stop persaingan tidak sehat usaha jasa kurir dan logistik asing yang dimiliki platform asing. Kemudian hindari ancaman PHK puluhan ribu buruh industri kurir dan logistik termasuk di Pos Indonesia juga. Dan terakhir adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU harus memanggil Shopee, Blibli, Tokopedia dan lain-lain untuk melarang platform asing ikut bermain di usaha jasa kurir dan logistik. Yes, tapi kalau ngelihat tuntutannya tadi itu sebenarnya tuntutan buruh di negara-negara berkembang tuh sebenarnya rata-rata sama Seperti itu, sama ya, di seperti tengah itu banyaknya ya. digitalisasi sekarang. Betul, digitalisasi. By the way, kamu termasuk orang yang memilih fast fashion atau slow fashion sih? Karena kan ini relate juga nih sama para buruh yang bekerja. Kenapa begitu senyumnya? Karena aku fast.
Oh, oke. Ini relate juga nih Detikers sama para buruh yang bekerja di pabrik-pabrik gitu ya. Mm-mm. Untuk fast fashion itu banyak banget isunya dari mempekerjakan anak di bawah usia, begitu di bawah usia produktif atau usia legal untuk bekerja gitu. Kemudian gajinya juga yang sangat tidak manusiawi, tempat bekerjanya juga tidak aman gitu kan. Bahkan kalau kita lihat di negara lain kayak misalnya India gitu, ada bangunan atau gedung pabrik yang runtuh karena tidak memperhatikan keselamatan dari para pekerjanya gitu. Tapi ternyata Edo adalah orang yang memilih fast fashion. Karena pada akhirnya kita diberikan apa namanya istilahnya fasilitas atau dihadapkan pada kenyataan pilihannya yaitu fast fashion gitu. Kalaupun misalnya nggak fast fashion, misalnya kita thrifting gitu misalkan, sekarang udah nggak boleh katanya untuk Lo nggak mesti belanja. thrifting Iya, dong oke, untuk selain slow fashion. selain thrifting misalnya pakai baju yang tidak harus diganti cepet-cepet. Masalahnya Apa tidak harus diganti cepet-cepet? maksudnya tuh kita tuh Sehari ganti baju banyak gitu, bukan. bukan. Kita tuh nggak harus ganti baju, nggak harus beli baju baru terus, tapi masalah kita Oh. dihadapkan sama budaya atau gaya hidup kayak gitu, didukung terus gitu. Oh, berarti ini kembali- ekosistemnya, ambience-nya. Iya, ini kembali lagi ke bagaimana cara diri kita menahan diri gitu ya. Betul. Menahan diri dari nafsu berbelanja ini gitu. Karena sebenarnya pilihannya banyak untuk kita living in a slow fashion gitu kan ya. Sebenarnya bisa-bisa aja selama kita juga aware nih sama barang-barang yang kita pilih. And mostly slow fashion itu lokal loh produknya. Banyak sekarang produk lokal yang Supposedly, sangat ya. sustain gitu. Memang kalau dilihat dari harga awal kita beli itu memang Mahal, lebih mahal daripada yang nih, fast. gitu daripada yang fast fashion. Tapi nggak juga sekarang fast fashion juga harganya udah lumayan Iya, kalau juga kalau kan. dihitung-hitung fast fashion Mm-mm. misalnya kita beli bajunya sebulan sekali gitu. Kalau dikumpulin sama aja harganya sama yang baju slow fashion sebenarnya. Iya, cuman kita dapat yang satu dapat satu item, yang satu lagi bisa dapat beberapa item gitu kan. Cuman ya balik lagi isu-isu dari fast fashion ini ya begitu. Iya, tadi yang dibilang sama Seperti yang Maya tadi itu saya sampaikan sampai itu. ada yang bilang di negara tertentu mereka mempekerjakan karyawan di bawah umur Ada gitu-gitu. mereka Jadi mempekerjakan itu. karena mereka butuh industri yang bergerak sangat cepat kan dan Betul. murah gitu Dan tenaga murah kerjanya. tenaga Jadi kerjanya. ya itulah. Padahal ya the fact bahwa ada satu brand besar yang memproduksi barangnya di China itu cuman kayak biaya produksinya 700 sampai 900 ribu. Guess berapa dia jual, harga Berapa? jual retailnya. It's like 50 million something ke atas. Wow. Dan itu brand gede banget dan itu lagi-lagi jadi sorotan juga sama para pecinta fashion gitu yang biasanya kalau beli barang-barang dengan brand itu tuh kayak pasti kayak wah ini prestisius nih brand ini gitu karena dilihat dari harganya. Padahal ternyata itu barangnya dibuat di China. Ya bukan berarti barang di China bukan tiruan ya, ini benar-benar asli tapi kita merujuk pada harga itunya ya seperti yang lo bilang tadi Iya. harga produksinya, biaya produksinya itu nggak nyampe 1 juta rupiah tapi dijual dengan harga puluhan Mahal juta sekali. rupiah. Berpuluh-puluh kali lipat. Padahal tenaga kerjanya belum tentu Sejahtera. Iya betul. sesuai dengan brand tersebut. Yes. Ih, menarik sih ini. Bitter truth ya. Yap. Detikers. Betul. Tapi tidak cuma bicara soal bagaimana industri tekstil yang saat ini tengah dihadapi sama gelombang PHK, kita juga sedang berusaha untuk tetap mempertahankan pasar modal kita bekerja dengan baik, Detikers. Kayak misalnya ISG, walaupun hari ini dibukanya menguat, tapi hingga detik ini itu sudah mulai ada penurunan Apa semangat. itu? Tangannya kenapa ya? Penurunan semangat Detikers. Jadi ISG itu tadi paginya dibuka naik 23 poin kan, sempat ke level 7.176 di posisi tertingginya hari ini. Tapi sempat juga turun lagi ke bawah level 7.100 gitu. Kalau sekarang berapa? Nanti kita update ya, karena sebentar lagi kita juga akan update kok market Yap. closing. 5 menit lagi market akan closing di hari ini. 5 menit lagi. Kepancing. Oh my god. Hari ini kita menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya. Padahal tadi ya waktu kita dipilihkan ini baju sama wardrobe dia jawabnya gini, ih dangdut katanya gitu. Padahal ternyata ini yang membuat kita inside embrace itu. ya. Ternyata dia dangdut inside loh The Tigers. Nggak apa-apa, dangdut is the music of our country, ya kan? That is the music of our country. Ayo, Mbak Sheryl. Our country, oh our country. Dangdut is the music of our country. Our
Country, oh our country. Yeay. Sentimen yang mempengaruhi pertengahan hari ini apa aja? Silakan. Kaget Check it ya, kaget ya. out. Alright, we're back di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Yeah. Yap, sebentar lagi market akan ditutup 2 menit lagi. Dan tentunya untuk membahas ini semua, meskipun kita udah ada contekannya, yang bisa membaca dan memberikan prediksi-prediksi tajamnya adalah Mbak Sheryl dong. Siapa lagi? The one and only left beside us. Mbak Sheryl. Welcome. Oke, halo selamat sore, Detik Sore. Gak cuma? Nggak cuma hore-hore. Yeah, for better? For better tomorrow. Yeah. Nyanyi lagi. Ada lagi lagu? Iya, lagu. Coba dong nyanyi dikit dong. Enggak. Bakteri pemakan lemak apa namanya? Apa nama bakteri, sebutkan satu nama bakteri pengurai. Lactobacillus. Lipase. Kita Belum. jadi tebak-tebakan ini. Iya, jadi cerdas cermat nih. Salah, yang benar adalah Proteus dan Clostridium. Itu contoh bakteri pengurai yang umum ditemukan. Itu bisa menguraikan lemak nggak? Bisa dicoba. Terdapat di dalam apa? Makanan atau benda-benda atau apa gitu dia? Di mana ya? Agak Susah nih ini ya. pertanyaannya. Tapi ini tidak hanya berperan sebagai pengurai senyawa organik, guys. Beberapa kelompok bakteri ini juga merupakan patogen. Jadi dia adalah apa sih namanya? Patogen. Bakteri penyebab penyakit. Nah, infeksi. penyebab penyakit patogen tuh. Makasih Mbak Makasih Sheryl loh. untuk penjelasannya. Ya, yang suka nempel-nempel di inangnya gitu loh, guys. Parasit. Parasit ya. Parasit kan? Yes, something Nah. like that. Ini kalau tadi bisa memakan lemak alias apa tadi Dok Iya, namanya? pengurai. Pengurai. Mm-mm. Nah, kalau kita lihat IHSG kita hari ini, Ih, top banget udah ada sekarang contekannya. I'm surprised. kalau lihat IHSG kita hari ini dibuka menguat hijau, tapi apa nih yang mengurai IHSG kita hari ini menjadi Let Anita kok dia jadi speaks. semakin menurun begitu. Aduh, Mampus lah. aduh. Makanya jangan cicilan jadi orang. Silakan Mbak Sheryl. Oke, udah closing nih ya jam 4. Jam 16 nih. Jam 4. Jam 4 WIB. Ya kalau di Ya. Islandia emang ada jam 64. Iya, Ya kan Mbak Sheryl dari Islandia. Jam Dia kayak 4. Leve dia. kenapa jam 64? Enggak bercanda Maya diseriusin sih. Ah. Oke. Ntar jadi hoax loh. Enggak. Makanya harus diverifikasi sama netizen, harus proaktif. Iya. Oke. Oke, IHSG-nya betul ya. Openingnya tadi hijau, sesi 1 masih hijau. Sesi kedua closing hari ini melemah 0,2%, melemah 14,48 poin ya. Yes. Di level 7.125. Oke, kalau kita cermati pergerakan bursa regional hari ini juga dari Eropa ya yang sudah opening. Eropa ini di sore hari ini koreksi nih cukup dalam seperti itu. Kalau dari Asia sudah mulai konsolidasi melemah ya. Jadi kita beralih ke Eropa dulu. Dari Eropa soalnya marketnya nih menanti data inflasi Eurozone ya, zona Eropa. Lalu juga ada komentar dari Gubernur Bank Sentral Eropa
atau ECB. Christine Lagarde. Itu ya Miss Christine Lagarde ya, yang beliau di siang hari ini mengatakan kalau Bank Sentral Eropa tidak sedang terburu-buru untuk memangkas suku bunga lebih lanjut ya. Jadi beliau membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk menilai kondisi inflasi dan tren ekonomi di Eropa. Kita juga tahu Eropa ini salah satu negara inisiator yang sudah memangkas suku bunga duluan. Bahkan sebelum Indonesia juga, sebelum Amerika juga, Eropa sudah duluan pangkas suku bunga. Jadi bisa kita pahami juga kalau beliau tidak ingin tergesa-gesa memangkas suku bunga lagi, seperti itu. Lalu kita beralih ke sentimen nanti malam. Kenapa sih marketnya cenderung konsolidasi melemah di siang hari ini? Ada di Eropa, di Indonesia juga udah melemah. Karena nanti malam ada komentar dari Jerome Powell, yaitu Ketua Bank Sentral Amerika, jam 7.30 malam WIB, seperti itu. Lalu nanti malam ini juga ada data yang penting, data lowongan pekerjaan ya, JOBS ya, data tenaga kerja JOBS untuk periode bulan Mei. Ini sangat dinantikan pasar ya. Sebenarnya di pekan ini banyak yang penting data-datanya sampai di akhir pekan nanti. Tapi hari ini juga nggak kalah penting, sehingga marketnya lebih cenderung antisipasi dulu, mengamankan profit yang ada. Apalagi kita lihat IHSG sebelumnya sudah 5 hari berturut-turut menguat kayak gitu. Kalau dari domestik ada sentimen apa Mbak? Kalau domestik hari ini cenderung tenang, adem ayem, belum ada sentimen yang signifikan. Tapi kalau kita lihat secara sektoral, sektor yang memimpin penguatan yang menjaga IHSG lemah lebih lanjut yaitu sektor energi, sesuai yang kita bahas juga ya. Sektor energi ini masih melanjutkan penguatan, bahkan hari ini menguat 1,54%. Lalu yang kedua ini properti rebound, kemarin jadi top loser, hari ini jadi runner up, menguat 0,69%. Seperti itu. Kalau dari sektor manufaktur tadi kita sempat bahas tumbangan ada di tekstil ya, di Indonesia ada sentimen untuk tekstil, besok juga akan ada demo. Apakah itu cukup menjadi berpengaruh untuk menjadi sentimen? Betul banget Mbak, karena ini tercermin ya dari sektor industrial yang menjadi top loser hari ini, melemah 1,3%, diikuti oleh sektor transportasi yang kemarin jadi top gainer, sekarang jadi melemah nomor 2 nih, 1,23%, seperti itu. Oke, jadi yang menguat hari ini di hijaunya pagi ini atau menguatnya IHSG pagi ini ditopang oleh energi ya. Ya, jadi kita memang salah satu yang justru diuntungkan ya dari memanasnya konflik di Timur Tengah gitu. Kita harga minyak yang menguat ya. Betul, harga minyak menguat bahkan ke level tertinggi dalam 2 bulan terakhir. Betul. Jadi karena dari sisi permintaan ada ekspektasi meningkat, karena kalau di Eropa dan di Amerika ternyata kalau musim panas itu ada libur yang panjang dan dimanfaatkan untuk Hibernasi. liburan. Jadi konsumsi bahan bakarnya meningkat kayak gitu. Jadi itu adalah momentum untuk bisa mengenjot yang namanya belanja ya Mbak Sheryl ya. Betul. Konsumsi. Ini juga ada yang baru saja menambah penguatan daya beli masyarakat Indonesia. Oh, apa itu? Hari ini emiten grup Harita yang hari ini bagi-bagi dividen kan juga. Wow. Mungkin ada hubungannya dengan penguatan sektor energi hari ini juga ya Mbak? Oke, kita lihat memang banyak yang bagi dividen ya dalam beberapa pekan terakhir ini. Tapi kalau NCKL, Harita dong, Narita mah bandara di Jepang. NCKL betul. Iya, ini dari sektor bahan baku ya. Kalau kita lihat bahan baku hari ini dia kinerjanya melemah konsolidasi. Melemah. 0,15%. Tapi sebenarnya selain si Harita yang bukan airport itu,
banyak emiten lain yang membagikan dividen. Salah satunya, salah banyaknya, ada MAPI, MAPA, lalu emiten-emiten sawit seperti LSIP dan Salim Infomas atau SIMP. Jadi harusnya investor ini lagi pada pesta dividen nih, seperti itu. Kalau yang sudah beli sahamnya, Are you one of them? kalau yang belum beli, nah bisa dicek ya, karena masih ada kesempatan sebelum tanggal X date, seperti itu. Ngeceknya di mana, Mbak? Ngeceknya di Bursa Efek, website Bursa Efek. Oh. Ada, atau di reportnya investasiku, report hariannya juga ada, kayak gitu. Kasih tahu dong Mbak, spill dong apa yang menarik untuk dikoleksi nih untuk bisa mendapatkan keuntungan jangka pendek. Oke, nah kebetulan yang mengumumkan bagi dividen hari ini tuh ada MAPI, LSIP, SIMP, MAPA ya. Dari 4 saham itu kita lihat dividen yieldnya yang paling besar, yang menarik ada nih LSIP ya, 4,8% dividen yieldnya. Lalu SIMP, Salim Infomas ini akan membagikan dividen Rp10 per lembar saham. Kelihatannya masih kalah dibandingkan LSIP. Tapi ada juga MAPA yang membagikan dividen ya. MAPA membagikan dividen sebesar Rp5 per lembar. Angka harganya aku nggak hafal. Kita lihat MAPA harganya saat ini 740 per lembar. 740, berarti nggak sampai 1% ya. Jadi kita lihat dari 4 saham itu yang paling besar dividen yieldnya si LSIP gitu. Nah, mungkin kita bisa sambil intip saham LSIP sawit ini ya, seperti apa trennya. Oh, dalam sepekan terakhir nih mulai rebound ya. Kita juga lihat harga CPO atau harga minyak sawit memang cenderung meningkat. Bahkan hari ini lanjut menguat lagi gitu ya. Tapi kalau secara tren menengah dan jangka panjang, saham LSIP ini masih strong bearish seperti itu teman-teman. Jadi kadang ada kalanya setelah membagikan dividen justru saham-saham itu cenderung koreksi. Koreksinya seberapa besar? Sebesar dividen yield yang dibagikan, seperti itu. Apalagi ini trennya masih turun. Tapi ada pula contoh-contoh saham yang justru setelah membagikan dividen justru langsung lanjut menguat lagi. Kalau yang terkini contohnya adalah emiten dari grup Barito. Ini setelah membagikan dividen lanjut menguat terus, seperti itu. Oh gitu, baik. Ini ada pertanyaan dari Anita Mae, Mbak Sheryl. Diwakilkan ya, jubir. Baik, sebagai jubirnya Edo, saya mau bertanya Mbak. Tolong Boleh. ajarin saya untuk membaca RTI. RTI ini dengan dari chartnya market indices. Indais. Jadi Indais itu apa Mbak Sheryl? Mungkin itu bisa jadi Marketpedia kita hari ini ya. Oke, jadi kalau Detikers punya aplikasi RTI Business itu bisa ngeliat tuh dari yang pertama tuh ada trade. Kalau trade itu apa tuh? Trade itu tradingnya ininya indeksnya ya. Kemudian bisa kita buka chartnya juga, terus marketnya. Nah, Indais ini apakah Mbak? Jadi ini kumpulan dari indeks-indeks saham global. Bacanya apa sih? Indais. Ya oke. Tapi Indais itu artinya indeks. Iya oke. Aku agak beda ya sebutannya. Oke. Iya, jadi itu kumpulan dari indeks-indeks saham global. Oh ya, Jadi ini ada Asia, pasar saham di Amerika Eropa, gitu ya, di Asia, di Amerika. oke. Coba diangkat, Dok. yang kemarin telepon kayaknya ya, Iya, rutin ya. pinjol fungsinya. kayaknya Mbak. nih. Ingat kan beberapa waktu terakhir kita baru saja kebobolan data. Kayaknya sejak saat itu banyak banget ini telepon masuk. Gara-gara itu, kok aku enggak ya? Nah, Kita enggak ya? mungkin Aku iya Oh iya lagi. juga. Tapi jamnya enggak sama. Oh iyalah dia Oh iya, beroperasi beda-beda dengan beda-beda dong. ini. Oh. tunggu tapi- aja, sebentar lagi akan jadi waktumu Mbak Sheryl. Kemarin juga kita ada beritanya. Jadi di Bali itu ada ditangkap WNA yang scamming. Bisa jadi Iya. dia scamming, entah itu penipuan judi online dan lain-lain. Tapi ditangkapnya di Bali, Mbak. Dan dia beroperasinya untuk orang-orang di Malaysia. Tapi sumbernya di Bali. Jangan-jangan dia lagi Mengerikan banget. liburan ya di Bali terus ketangkep.
Iya memang. Emang ya? Iya memang kan Bukannya- WNA-nya datang buat liburan terus Bukan, habis itu- maksudku dia bukannya dia sambil scamming di situ. Iya sambil liburan terus habis itu sambil scamming. Ya ampun, berarti dia scam dulu orang-orang, habis itu duitnya dipakai liburan. Liburan, Hmm. iya. Ih, Bukannya bawa duit negaranya ke sini, malah pakai duit negara kita. kayak negara orang. Iya, pakai duit negara masyarakat kita dong akhirnya kalau dia berhasil scamming di Kan dia Indonesia. scammingnya orang Malaysia targetnya. Iya, berarti pakai uang negara. Oh, berarti itu bagus dong ya memindahkan uang lebih bagus, baik. bagus. Menguat rupiah kita gara-gara Spendingnya mereka. di sini. Kalau mereka spendingnya di sini, kalau Iya. dikirim ke rekeningnya lagi kan sama aja. Tapi dia bohong. dideportasi atau di Udah, penjara? Dideportasi. udah akhirnya. Oh. 103 Mas Cyril nggak orang. nonton ya? Enggak. Terlalu banyak berita ya selain berita Iya, marah. iya, Bukan, iya. nggak nonton kita kemarin. Detik sore maksudnya. Oh, enggak. Kan aku di sini kan? Kan Setelah. abis ini. Iya. Oh, Ya kan. oke ya guys, nanti lagi ya. Kita udah disuruh closing nih. Oke. But anyway, terima kasih banyak Mas Cyril for always Oke. coming back here. Hmm. Market hari ini sudah ditutup di level 7125. Besok akan kita update lagi. Iya. Singkat aja Mas Cyril. Besok akan seperti apa pergerakannya kira-kira? Sentimen Oke. apa yang diwaspadai? Oke, untuk besok kecenderungannya melanjut melemah tipis ya teman-teman. Untuk batas resistennya besok di level harga 7.150 dan support di level 7.080 seperti itu. Rekomendasinya ditunggu besok Di di Detik YouTube Finance Investasiku. dan YouTube Investasiku. Jam Ya, di setengah Instagramnya 9. live juga ya, bisa Mm-mm. nonton nanti di Yeah. Instagramnya investasi. Sorenya di Detik Sore lagi. Nggak cuma. Hore. Promosi terus. Terima kasih ya guys. Habis ini kita masih ada segmen editorial review. Yes. Kita akan bergabung dengan siapa ya? Nantikan sajalah pokoknya Detikers. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap barengan sama kita di sini. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore. Welcome back. Welcome back to Detik Sore. Ya cuma hore-hore. Kita hadir lagi Detikers. Maafkan suara Anita Mae tadi yang sempat ini ya, seperti keseret bajai tadi ya. Tercek. Iya, itu Gara-gara mau nanya sama Edo nggak jadi. Jadi gitu. itu membuktikan bahwa Anda tuh masih jadi seorang manusia, bukanlah seorang malaikat atau bidadari gitu. Ya Allah, yang bilang gue malaikat siapa dong? ada. Coba. Ada yang bilang Anda bidadari, ada. Saya telepon orangnya sekarang ya. Oh, temen lu ya? Iya teman gua, Oh, yang itu yang Iya. minta video itu. Iya. Siapa namanya? Aji. Hai Aji. Centil. Centil ya, nggak boleh Hai centil Aji, centil. temennya Edo. Makasih loh. Saya merasa biasa aja sih. Udah lama ya nggak dibilang bidadari ya. Jaga mulut tuh anak muda. Gak usah kita ngomongin orang Detikers, mendingan kita ngomongin wacana pembatasan usia kendaraan di Jakarta nih yang another wacana. Apakah ini wacana lagi atau udah makin dekat? Langsung aja kita konfirmasi sama Kepala Badan Pengatur Transportasi Jakarta. Bukan ya? Bukan. Sama Mas Rangga dari redaktur Detik Auto. Ya, Welcome back to halo. Detik Sore. Makasih sudah diundang ke sini. Iya. Seneng deh akhirnya Detik Auto datang lagi, udah lama ya. Udah lama Tuh ya. Terakhir kita Detik Auto tuh pas puasa ya Mas ya? Iya, Yang kita bahas apa ya? bahas mudik. Wacana masalah juga itu. deh kayaknya. Enggak, itu setelah itu ada lagi. Ada lagi ya Oh, yang wacana. di Sunset luar Talk Sunset ya, Talk. oh iya, Sunset yang Talk. Bahasnya Sunset wacana Talk. juga. Betul. Tadinya mau dibikin di Sunset Talk, cuma kayaknya akan dejavu ya. Mendingan Oh, kita iya, bawa di iya. sini aja jadinya. Betul, betul. Suasananya Iya, beda editorial gitu ya. review. Bener. Menakar untung rugi pembatasan usia kendaraan. Kendaraan. Ini ada wacana baru apa gimana nih? Oke, kalau ini pernah kita bahas juga sebelumnya ya. Mm. Ini wacana dari tahun 2015. Iya. Dari lama banget. eranya Waktu Pak itu aku masih ini Ahok sih. gitu. Belum lahir ya. Masih SD. Iya, jadi memang wacana dari tahun 2015 kemudian muncul lagi di Undang-Undang DKJ yang muncul tahun ini waktu itu kan. Mhm. Itu ada kebijakan yang apa namanya yang membolehkan Pemprov Jakarta itu DKJ mengatur pembatasan usia kendaraan. Hmm. Hmm. Sampai sejauh ini sih masih wacana.
Belum ada ketetapan resmi dan belum ada waktunya juga kapan akan dilaksanakan. Belum gitu. ada payung hukum baru yang diterbitkan juga kan? Payung hukum turunannya belum ada. Jadi PP dan Perdanya itu belum diterbitkan gitu. Ini juga masih jadi perdebatan di DPRD DKI Jakarta saat ini sih. Perdebatannya kayak apa, Mas? Ya itu masih pro kontra, ada yang oke nih ini untuk kemacetan dan polusi gitu kan. Tapi ada juga yang dari ekonominya, dari sudut pandang ekonominya, karena masih banyak yang belum bisa menjangkau mobil baru dan mungkin mobil tuanya itu dipakai untuk produktif gitu. Ya. Masih ingat nggak fraksi apa aja yang nolak? Ya itu beberapa lah pokoknya. Dan bisa jadi juga kalau dulu yang saya ingat ketika kita ngobrol sebelumnya kan ada juga pembahasan seperti ini ya. Itu iya, kan betul. bisa jadi dengan kendaraannya meskipun usianya katakanlah sudah tua, tapi kalau dirawat dengan baik Betul, gitu iya. kan sebenarnya usia Nggak mesinnya masih masalah. bagus dan juga emisinya Bisa sesuai lebih lah rendah gitu ya, gitu. lebih rendah. Jadi sebenarnya harusnya nggak apa-apa ya. Iya, gitu sih. Jadi indikatornya lebih ke emisi harusnya, bukan ke usia gitu maksudnya. Kalau usia ini tadi indikatornya memang ujung-ujungnya ke pembatasan kendaraan dari dari emisi dan dari kemacetan. Jadi dua sudut pandang itu yang Oke. Agak bertolak belakang ya. Bahwa Kemacetan iya sih, iya kemacetan dan emisi iya sih. Tapi maksudnya kalau misalnya kita membahas usia kendaraan, kalau ngelihat tadi ternyata ya nggak semua orang mampu untuk selalu beli mobil baru, beli mobil kendaraan baru gitu ya. akan menjadikan mobil lama itu pasti ada PR lagi, mau dikemanain lagi gitu kan. PR-nya jadi panjang. Ini harus ada dibuang ke provinsi lain. dibuang banget. Maksudnya dipindahin dijual ke provinsi lain. Memang ada kan cuma Jakarta doang kan yang wacana Jakarta ini. doang. Memang ada wacana seperti itu dulu di tahun 2015 mobil lamanya mau dikemanain nih? Yaitu dijual ke daerah-daerah lain gitu. Berarti polusinya ntar pindah dong. Polusinya pindah. Aduh iya lagi. Jadi tapi cuma kan memindahkan doang ya. bisa kan, maksudnya kendaraan itu ketika misalnya let's say lah indikatornya adalah usia kendaraan. Misalnya 10 tahun nih. Setelah 10 tahun usia kendaraan itu kan bisa jadi dia akan diregenerasi kembali gitu. Jadi muda kembali istilahnya. Itu kalau misalnya di Jakarta patokannya adalah usia kendaraan, ketika dibuang misalnya quote-unquote ke provinsi atau daerah lain, usia kendaraan itu kan bisa menjadi muda lagi kan? Iya. Jadi ya itu peremajaan gitu. Tergantung perawatan tadi. Jadi kalau misalnya bicara usia kendaraan gitu, memang kalau secara teori mungkin orang melihatnya usia tua tuh emisinya lebih tinggi gitu. Ya. Karena kan kalau dari sekarang kan mobil-mobil baru sekarang, motor-motor baru sekarang kan standar emisinya udah tinggi ya. Mobil itu udah Euro 4. Kalau dulu itu mungkin masih Euro 2 segala macam gitu kan. Jadi kalau secara teori mungkin iya, tapi kalau misalnya dilakukan perawatan dengan baik gitu, misalnya spare partnya yang udah aus udah langsung diganti gitu, nggak nunggu lagi gitu, itu mungkin bisa lebih bisa bersih gitu emisinya. Beli bensinnya jangan yang subsidi. Yes, itu juga penting. Karena yang subsidi belum Euro 4 tuh. Iya, makanya. Jadi bisa aja ya dipindahin ke provinsi lain. Maksudnya kalau memang indikator di Jakarta adalah usia, ya udah di Jakarta nggak bisa ke provinsi lain, tapi dia tetap bisa ramah lingkungan gitu dengan cara regenerasi tadi. Itu bisa. Bisa aja kalau perawatannya dengan baik gitu. Bisa. Mobil dari Indonesia ada yang dijual keluar nggak sih Mas? Ada yang mobil bekas? Sejauh di sini sih nggak ada. Kecuali kalau setahu saya ada spare part dari luar ke Indonesia itu ada. Spare part aja ya. Dari luar ke sini ya. Kalau dari sini ke luar sejauh ini sih nggak ada. Jadi semua sampahnya di kita ya. Yes. Ya kan? To frankly speaking gitu maksudnya. Benar. Dan masih dinikmati juga gitu mobil-mobil yang. Iya. Ya karena itu tadi masih dari secara ekonomi kan mungkin dia bisa menjangkaunya harga-harga yang mobil second gitu dan yang umurnya sudah ini. Berarti kalau dengan diberlakukannya aturan ini siapa yang paling diuntungkan nih Mas? Pihak mana nih yang paling dapat keuntungan besar? Yang paling dapat keuntungan kita. Ya mungkin kalau pertimbangan pemerintah daerah gitu yang diuntungkan mungkin warganya ya kalau pertimbangan mereka dari gitu. POV mereka ya. POV mereka. Cuma kan ya itu tadi ada sudut pandang yang lain kayak misalnya mereka belum bisa menjangkau harganya gitu untuk mobil baru dan segala macam. Kalau yang diuntungkan kalau sejauh ini sih pengusaha-pengusaha dari kendaraan otomotif gitu itu belum mereka berkomentar kebijakan ini masih harus dikaji lebih mendalam lagi sih. Ada yang bersuara cukup keras nggak? Maksudnya ini belum cocok diterapkan di Indonesia gitu. Enggak sih.
Tapi kalau dari Gaikindo bersuara seperti itu karena gitu. Karena secara ekonomi, itu kan kita belum sejajar dengan negara-negara maju yang sudah menerapkan kebijakan serupa gitu. Contohnya Singapura gitu yang udah menerapkan pembatasan usia kendaraan juga gitu. Singapura, the whole Singapura, bukan cuma di satu daerah doang. Satu negara Singapura itu. Di sana kan negaranya kecil ya. Terus juga GDP-nya juga tinggi kan. Iya, mereka juga nggak jual Pertalite anyway. Yes. Atau solar gitu. Wow. Jadi mungkin di sana lebih mudah diaturnya gitu kan. Gitu sih. Dan penerapan aturan di Singapura itu ini banget ya, ketat banget. Ketat banget ya. Penerapannya, terus hukumannya. Yes. Dendanya. Jadi memang kalau di sana tuh ada itulah indikator negara maju memang semuanya tegas. A B B gitu. Iya. Jadi memang kalau di sana itu ada sertifikat yang menyatakan usia kendaraan tertentu tuh nggak boleh beredar lagi gitu. Kalau di sana berarti nggak ada ini ya pilihan yang banyak gitu ya. Apanya? Apanya? Oh ini bensinnya. Ada juga sih tapi ronnya udah tinggi. Semuanya aturannya. Maksudnya ketika pemerintah bikin aturan, ya udah harus diikutin gitu loh maksudnya. It's either you embrace it atau kita arrest ke penjara gitu. Atau dipidana. Tapi bicara soal polusi ya ini kan semua pada akhirnya supaya mengurangi namanya polusi kan udara, di Jakarta yang memang sangat sudah tidak di luar naila ini. Nah, kalau bicara soal polusi, sudah sebesar apa sih dampak dari asap kendaraan atau mungkin emisi kendaraan itu terhadap polusi yang ada di Jakarta? Oke, kalau dari polusi tadi kan kalau di Jakarta itu kan ada apa namanya peraturan uji emisi ya. Nah itu ada ambang batasnya memang. Jadi memang kendaraan-kendaraan tertentu itu harus memenuhi standar emisi itu gitu. Nah kalau dibicara seberapa besar untuk menyumbang polusi, secara populasi kendaraan bermotor di Jakarta itu lumayan banyak memang. Dan yang terbesar itu sepeda motor. Jadi kalau data Korlantas itu di Jabodetabek itu 24 juta kendaraan. 24 juta unit kendaraan. Oh itu gabungan dari Jabodetabek ya? Yes, mobil, motor segala macam dan 19 juta unitnya itu sepeda motor. Wow. 19 juta unit. Nah, menurut pengamat lingkungan hidup, sepeda motor itu yang dengan jumlah segitu itu menyumbang emisi yang cukup besar. Ini aturan ini berlaku untuk kendaraan yang berplat Jakarta aja atau yang dari luar masuk ke Jakarta juga? Karena kan seperti yang kita tahu orang-orang di penduduk Jakarta aja tuh kebanyakan memang dari luar kota. Dari luar kota, Jakarta, iya, kan? memang. Kalau dilihat ini kan sebenarnya belum ada nih gambaran aturannya seperti apa. Kalau dilihat flashback ke belakang, kemungkinan dilarang masuk gitu. Jadi kayak ganjil genap aja gitu. Ganjil genap kan semua plat yang akan masuk ke Jakarta misalnya tidak sesuai dengan tanggalnya kan dilarang kan. Mungkin seperti itu. Gitu sih. Maksudnya ketika mau masuk Jakarta, kendaraan luar tuh nggak boleh. Gitu. Iya, mungkin kayak gitu ya kebijakannya. Tapi kalau untuk pastinya kita belum ada kepastian ya. Karena kan memang banyak juga akhirnya bawa kendaraan dari luar ke kota sini gitu ya. Nah kalau kebijakan ganjil genap sekarang kan kayak gitu ya. Kalau misalnya dia plat Bogor gitu, plat F, masuk ke Jakarta tanggalnya nggak sesuai itu nggak boleh, tetap ditilang kan. Betul. Harus ngikut aturan. Harus ngikut gitu ya. aturan di sini. Tapi kan selain daripada pembatasan usia kendaraan ini juga ada cara lain Jakarta ingin menurunkan emisi adalah dengan menggunakan kendaraan listrik. Nah ini gimana nih pertimbangan perlukah kita membatasi usia membatasi usia kendaraan ini dengan saat ini kita juga sedang berusaha untuk melakukan transisi kendaraan menjadi kendaraan listrik gitu. Udah disebar juga kan subsidinya segala macam. Iya, kalau dari kebijakan pemerintah Provinsi Jakarta itu memang sudah ada insentif untuk kendaraan listrik. Jadi dukungan-dukungan seperti itu mungkin untuk mengalihkan dari kendaraan BBM ke kendaraan listrik gitu. Kalau ditanya perlukah itu sejauh ini memang insentifnya berupa pajak, keringanan pajak tahunan jadi 0% gitu. Nah, kalau mobil listrik itu harganya memang masih tinggi walaupun sudah diberikan insentif. Mungkin peralihannya untuk saat ini mungkin ke roda 2 dulu nih. Roda 2. Yang jumlahnya banyak segala macam gitu kan. Terus juga harga sepeda motor relatif lebih murah daripada mobil listrik.
Tapi pertumbuhan kendaraan roda 2 yang menggunakan listrik ini di Jakarta sesuai ekspektasi nggak, Mas Rangga? Belum setinggi motor bensin. Belum setinggi kendaraan konvensional, Yes. tapi oke. pertumbuhannya untuk jumlah kendaraannya apakah sudah sesuai dengan target atau ekspektasi atau masih kurang? Kayaknya masih kurang. Masih kurang Masih ya? kurang. Soalnya Industri juga ngakunya gitu. iya, karena belum banyak industri yang bermain di situ gitu. Dari industri sepeda motor terbesarnya juga masih belum mengenalkan, belum semuanya mengenalkan lah teknologi seperti Kebanyakan itu. malah sekarang mobil listrik. Mobil ya. listrik memang. Oh, pertumbuhannya lebih menjanjikan si mobil, Si mobil, ini sejauh iya. ini. Yang motor belum. Si motor belum Itu kelihatan. bisa jadi karena ke masyarakatnya juga belum terlalu banyak yang percaya Terbiasa sama ya. motor. Percaya atau terbiasa? Terbiasa juga mungkin ya. Karena kan Terbiasa habit untuk motor listrik sama motor bensin kan beda kan. Coba deh Mas Rangga dari POV orang yang selalu ngurusin otomotif, motor kan, termasuk Iya, kendaraan iya. listrik juga. Sebenarnya kendaraan listrik tuh lebih banyak untungnya atau sama aja nggak sih sama kendaraan konvensional buat kita pakai sekarang? Untuk pemakaian. Ya untuk POV warga Jakarta tapi ya. Atau Untuk Jabodetabek ya. Oke. Nah, Kalau dari pemakai mungkin Hmm. banyak untungnya. banyak untungnya. Banyak untungnya. Karena pertama harganya tadi di subsidi pajak ya. Pajak tahunan itu 0%. Kemudian biaya pengecasan itu lebih murah daripada beli bensin. Beli bensin itu contohlah tadi Pertalite 10.000. Ngecas itu per kWh itu 1.500-an. Kalau kalau mobil listrik itu 2.000-an, 2.000 rupiah. Mobil listrik. Kalau motor itu mungkin bisa dicolok di rumah gitu ya, itu Iya. 1.500 per kWh-nya. Gitu. Jadi lebih murah. Tapi ada pertimbangan lain yang mungkin jadi pertimbangan warga Jakarta untuk memilih motor listrik gitu ya. Iya. Itu daya jangkaunya. Oh, daya jangkau. Daya jangkau. Iya. Jadi sekali Belum lagi ngecas kalau itu macet ya. yes. Kalau macet sebenarnya dia nggak ngaruh sih. Oh dia mati Karena ya? dia mati. Oh, dia otomatis Iya, mati ya otomatis kalau mati. mati. Itu aku pernah naik ojek online yang Iya. udah ada motor listriknya. Even mobil pun gitu. Iya. Aku Tapi nggak dia tahu kalau kalau mobil. mobil AC doang kayak kelistrikan Oh. audio, AC gitu-gitu. Mas Rangga harusnya. soalnya pakai mobil listrik ya. Iya dulu pernah untuk Iya, soalnya kalau pakai motor listrik itu mungkin ya salah satu sebagai orang yang pernah nyobain nih ya, mungkin salah satu yang bikin kurang diminati tuh karena itunya kecil banget Kecil emang ya? motornya tuh kecil banget gitu. Bodinya. Dan kalau indikasinya dari harga listriknya dia lebih murah daripada motor Iya, reguler. betul. Ongkosnya. Ongkosnya. Gitu. Iya. Jadi ya mungkin kekurangannya Mungkin itu. city car bisa kali ya, tapi kalau untuk warga yang dari antar kota, antar provinsi Yes. gitu agak susah ya untuk mengandalkan motor Ya listrik. kalau warga yang Dalam dari kota. dari luar kota ke Jakarta gitu ya, misalnya yang dari dari di sekitaran Depok ya gitu. Depok lah gitu. Ke Jakarta kerjanya lebih dari 30 km kan pulang pergi 60 kilo tuh. Ya. Itu kan akan menghabiskan lumayan itu baterainya, baterai ya? banyak baterainya. Sementara Jarak fasilitas tempuhnya berapa itu? kalau untuk motor listrik sekarang 60 sampai 100 kilo Sekali ngecas itu. sekali ngecas. 60. Ada yang sampai 120 kilo juga sih. Oke. Iya, ngecas tiap hari Ngecas sih tiap ya. hari. Pasti. Dan memang ada kayak kita tukar gas LPG gitu. Iya, swap ya, swap baterai. Jadi Hmm. baterai lama dicabut, yang udah kosong diisi dengan baterai yang baru Iya, yang iya. udah terisi. Tapi bukankah memang itu budaya yang memang harus kita embrace gitu Iya. ketika kita gunain motor listrik? Iya. Karena dia sama kayak gadget kan jatuhnya buat kita. Cuma gadgetnya bisa ditunggangi gitu. Jadi emang ngubah habit pada akhirnya. Iya, Bisa-bisa aja tapi ngubah habit. ngubah habit bener. Iya, Jadi pulang ke rumah langsung Ngecas, colok gitu. iya. Ini PR juga sih untuk kendaraan umum, mungkin bisa Iya. lebih diperbanyak Ditambah, unitnya diperbanyak. mungkin. Yang listriknya gitu ya. Iya, dari segi keamanan dan lain sebagainya. Jadi mungkin orang-orang jadi punya lebih banyak pilihan gitu ya. betul. Bahkan kita di Jakarta yang punya banyak banget pilihan transportasi moda, transportasi umum aja masih ngerasa kayak kurang oke nih. Kurang bersyukur Anda mah ya. Bayangkan Gimana? teman-teman kita di Bandung tidak punya transportasi umum. Mereka punya Wus. Itu bukan Bukan antar ya, bukan. Itu dalam antar kota kota, itu. itu antar kota provinsi. Enggak maksudnya itu makanya gue bilang gimana kalau saudara-saudara kita, teman-teman kita yang ada di luar kota, mereka kemana-mana ya mereka normalnya adalah pakai kendaraan pribadi. Iya. Karena mau pakai kendaraan umum nggak ada Belum ada. jalurnya, Iya. ya kan?
Berarti ini sekalian kita nyentil ke pemerintah daerah, bapak-bapak, ibu-ibu kepala daerah, please kalau APBD-nya itu ada digunakan untuk membangun lebih banyak fasilitas sarana untuk transportasi Betul. publik. Jadi nggak cuma Jakarta doang yang ikut kerja untuk bisa menurunkan emisi, daerah juga ikut, ya kan? Iya, karena nanti kalau aturannya ada terus mobil-mobil tua di Jakarta dibawa ke daerah, ntar jadi polusinya pindah juga ke sana gitu kan. Bicara daerah lain, itu sebenarnya dari pemerintah pusat, dari KLHK juga mempertimbangkan untuk mewajibkan uji emisi senasional. Itu ada aturannya nanti. Itu sedang belum terbit aturannya. Kewajiban untuk apa? Uji emisi. Jadi uji emisi kan sekarang tahunan baru di Jakarta aja nih. Nanti aturan wajib tahunan itu uji emisi cuma di Jakarta doang ya? Untuk saat ini baru di Jakarta aja. Nanti akan dinasionalkan dan itu akan menjadi syarat untuk perpanjang STNK. Oh nice. Oke, jadi wajib. Semoga benar ya penerapannya. Maksudnya di lapangan tuh memang semua orang terfasilitasi untuk bisa diuji emisi kendaraan. Jadi lebih bersih lagi gitu kendaraannya kan. Tapi masih wacana saat ini. Iya itulah makanya semoga cepat segera dilaksanakan gitu. Sekalian juga kita kan transisi juga pembangkit untuk bisa mengisi listriknya kan diubah perlahan dari batu bara nanti ke angin, air, EBT gitu ya. Iya, EBT. Avatar, panas bumi, angin, air, udara semuanya. Begitu. Jadi memang udah punya kendaraan listrik belum? Belum, nggak punya kendaraan apa-apa saya di Jakarta. Ih, mantap emang Edo. Terus kerja naik dia aja pakai memilih transportasi umum selalu. Iya, dia pakai transportasi umum dan memang memilih tempat bekerja sama tempat tinggalnya tuh dekat. Enggak, justru enggak dekat, enggak di belakang-belakang. Ya tapi sana, kan dia di sana. Dengan transportasi umum tinggal udah terjangkau lah sama transportasi umum iya. gitu ya. Itulah makanya. Menyenangkan sih sebenarnya tempat tinggal dan tempat kerja itu berdekatan ya. Iya. Iya. Salaman kayaknya gitu sama-sama. Pejuang. Ya kemacetan. itu ada pilihan masing-masing lah. Maksudnya betul, it depends on the person kan. Pertimbangannya juga banyak masing-masing orang tuh beda-beda. Jadi berkontribusi juga untuk mengurangi kemacetan dong. Oh iya dong, Iya selalu. Ya Since day one. Bahkan saya pernah mau ke lokasi liputan salah halte. Ide ya Anda ya. Pasti kayaknya semua orang pernah melakukan itu ya, salah halte ya. Ketika dia kerja di Jakarta salah halte yang harusnya kemana jadinya. Akhirnya muter balik. Akhirnya jalan kaki di halte itu karena agak deket sih, cuma ya agak jauh dari Merdeka Barat ke Merdeka Timur. Lumayan lah ya membakar kalori. Membakar kalori, membakar lemak karena bakteri pemakan lemak tidak ada. Sayang sekali. Patogen. Anyway, terima kasih Mas Rangga. Sama-sama. Ini berarti masih wacana lagi ya. Masih wacana, belum ada aturan turunan yang sedang digodok juga. Mungkin nanti setelah gubernur baru kali ya, nanti akan dikaji lagi mungkin. Aduh, Panjang kajian aja dulu. dong. Dikit kajian, lama-lama jadi ajian. Semoga nanti kita next, tunggu saja lah. Iya, kita ngobrol sama Mas Rangga udah ada barangnya nih ya. Iya, udah 2 kali kita ngobrol masih wacana Masih aja wacana. nih ya pemerintah ya. Mudah-mudahan ada aturan jelasnya lah. Ya. Baik. Siap. Oke, kalau Oke. gitu terima kasih Mas Rangga. Sama-sama, terima kasih sudah Cinta mengundang. mengucapkan. Gila jadul banget lagi gue. Coba acting dong. Ini ngejar Rangga di bandara. Ya Allah. Gimana ngejar Rangga? Lari Mas Rangga. Gue kejar deh sekarang. Jangan lari tapi detikers. Iya, jangan Jangan dong. lari dari kita. Hari ini kita masih akan sampai jam 6. Seterusnya juga nanti akan sampai jam 6. Kok gak cuma hari ini Nggak cuma doang. hari ini. Pokoknya masih ada segmen lainnya. Masih ada sampai jam 6 sore nanti pokoknya detikers. Jangan kemana-mana. Habis ini kita akan ngobrol sama para peserta Hijabhan. 2024. Sesaat Stay lagi. tune di sini di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Hai, apa kabar Detikers? Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita hari ini udah menuju ke setengah perjalanan Detik Sore. Selanjutnya kita akan beralih ke kabar dari jalanan Detikers. Sore ini kita akan bertemu dengan Brigadir Ovelia yang sudah ready atau siap sedia melaporkan kondisi jalanan terkini dari ibu kota Jakarta. Silakan Brigadir. Halo Edo Mae. Belum ya? Selamat Halo, sore, Brigadir selamat Ovelia. sore. Nadanya Apa harus kabar? datar gitu. Selamat Nadanya harus sore nada Edo. anchor.
Baik, Brigadier Ovelia. Saat ini Brigadier Ovelia sedang berada di mana? Saat ini sedang berada di Uki Cawang. Oke, baik Brigadier Ovelia, kami persilakan untuk segera memberikan laporannya. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih Edo dan juga Mai. Ketika saat ini saya akan langsung saja melaporkan terkait informasi arus lalu lintas terkini di mana sedang berada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di kawasan Uki Cawang, Jakarta Timur. Dengan kondisi arus lalu lintas di sore hari ini nampaknya sudah cukup ramai, baik itu dari arah MT Haryono yang akan mengarah ke arah Halim maupun ke arah Bekasi. Dan terlihat dengan kecepatan kendaraan di kawasan ini yang bisa dilewati rata-rata kurang lebih 20 hingga 30 km per jam. Dan terlihat juga dari arah Cililitan yang akan mengarah ke arah Halim, nampaknya juga sudah terlihat ramai namun masih kondusif lancar. Dan kami perkirakan peningkatan volume kendaraan akan terus meningkat hingga malam nanti, kira-kira di sekitar pukul 7 malam nanti. Kami membagi para pengendara bersabar, berhati-hati, dan pastikan Anda selalu memperhatikan setiap rambu-rambu yang sudah terpasang di sepanjang kawasan ini. Dan bagi para pengendara juga kami ingatkan untuk mentaati peraturan, ikuti arahan dari petugas kami yang sudah berjaga di lapangan. Terlihat juga untuk dominasi arus lalu lintas di kawasan ini didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi. Kami himbau juga bagi para pengendara untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan tentunya jaga batas normal kecepatan kendaraan Anda apabila akan melintasi kawasan ini, dan perlu kami informasikan juga bagi para pengendara yang melawan arus, kami ingatkan bahwa pelanggaran ini tertuang dalam pasal 287 bisa dikenakan sanksi kurungan 2 bulan serta denda maksimal Rp500.000. Dan bagi para pengendara yang berboncengan lebih dari 1 orang, tentunya aksi ini sangat berbahaya, bisa menjadi penyebab kecelakaan. Pelanggaran ini juga bisa dikenakan sanksi kurungan paling lama 1 bulan serta denda maksimal sebesar Rp250.000. Mari utamakan keselamatan pemirsa, bukan kecepatan. Untuk informasi arus lalu lintas lebih lanjut dan terkini bisa hubungi call center kami di 1500669. Demikian Edo dan Maya yang dapat saya laporkan terkait kondisi arus lalu lintas terkini. Kembali ke Edo dan Maya di studio, dan salam presisi. Salam presisi Brigadier Ovelia. Dan selamat Hari Bayangkara buat seluruh teman-teman NTMC juga yang tergabung dalam Polri tentunya. Yeah. Kemarin ada giat apa nih Brigadier Ovelia dalam perayaan HUT Bayangkara? Kemarin beberapa giat yang berbeda-beda, namun kebetulan kemarin saya dipercayakan untuk menangani tamu-tamu VIP. Wih, keren banget. Ketemu siapa aja Brigadier Ovelia? Ketemu Pak Jokowi juga dong berarti ya? Ada Bapak Jokowi, ada Bapak Wakil Presiden, ada Bapak Presiden terpilih juga. Oh iya, penting gitu. 3 orang terpenting di Indonesia saat ini. Yoi. Ya. Terima kasih ya Brigadier Ovelia ya. Selamat Hari Bayangkara. Terima kasih kembali Edo dan Mae. Iya, selamat bertugas kembali juga. Iya, bye. Bye. Ternyata di Cawang. Masih kelihatan lancar-lancar aja kok. Bentar lagi jam 5. Ya 10 menit lagi lah jam 5 ya. Berarti jam-jam pulang kerja itu memang harus diwaspadai ya detikers buat kita para pengguna kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi. Karena kalau kendaraan umum naik kereta, aduh jam pulang kantor tuh bener-bener kita tuh harus menyiapkan mental. Lo pernah gak bawa mobil di tengah Jakarta di jam sore-sore pulang kerja? Pernah lah. Apa yang ada di kepala lo saat itu? Ah gila, gue antara mau menyesal nggak bisa, tapi menyesal ya bawa gimana, mobil. Iya menyesal bawa mobil, tapi ya udah di tengah jalan mau gimana lagi. Jadi nggak ada pilihan lain kalau udah kena macet itu ya udah enjoy. Itu nyetir sendiri kan waktu itu? Tuh. Sendiri. Gue bisa ngebayangin sih stresnya kayak apa. Itu gue bisa telepon sono sini tuh, nelfon adik gue, nelfon ke sono, nelfon nyokap, semuanya udah gue teleponin. Telepon Kang Apik. Siapa ya?
Gue pengen nelpon ini sih, tapi pemain-pemain timnas Indonesia under 16 kemarin. Pengen peluk gak sih? Cie, mau dipeluk sama Anita Mae nih, para pemain timnas. Itu kan adik-adik. Itu kan adik-adik kita. Jadi, sedih banget ngelihat mereka nangis tuh setelah selesai ini sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Apa kata Erik Thohir? Tanah Airku. Apa katanya? Tapi di momen tadi kayaknya Mas Yansa tiba-tiba pengen ganti cita-cita. Cita-citanya jadinya masuk timnas under 16 di momen tadi. Jadi apa? Bukan nggak bisa jadi masuk, tapi jadi apa gitu. Bukan jadi pemain. Ball boy. Ball boy, udah nggak boy lagi masalahnya dia. Timnas under 16 seperti yang kita saksikan kemarin sore akhirnya harus terhenti perjalanannya di Piala AFF under 16 karena kalah 3-5 sama Australia. Tapi it's okay guys, keep it up karena perjalanan kalian masih sangat panjang. Masih sangat panjang dan perjuangan kalian juga luar biasa banget. Di halftime aja udah bisa menyamakan. Iya. Ini ya, bahkan kita nyetak gol duluan kan? Iya, menyamakan skor kedudukan, ya. gitu, menyamakan kedudukan. Tapi memang di babak kedua karena kita juga bermain cuma 10 orang ya kita mainnya. Bener, sempat kena kartu merah juga. Jadinya ya itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kondisi pemain juga udah pada capek banget, itu udah kelihatan muka-muka mereka tuh udah lelah mental fisik tuh kayaknya. Terus akhirnya ya harus menerima kenyataan tidak lolos, tidak melanjutkan ke babak selanjutnya. Nggak apa-apa deh, kayak kata Pak Erick Thohir nih, jangan nangis katanya. Dia sempat datengin lagi nih, another moment Pak Erick Thohir mendatangi ruang ganti pemain timnas ya. Dan kali ini Pak Erick bilang, jangan nangis. Udah itu aja informasinya. Dan ini juga bisa jadi apa ya, ini pelajaran penting lah, ini intisari dari kekalahan kemarin bisa diserap untuk jadi pelajaran karena masih kita ada U19 juga nih yang akan menghadapi match atau apa sih kalau bahasa Inggrisnya match ya. Game selanjutnya. Competition, championship. This is championship actually, right? Tapi kan AFF kan. Another round of AFF ya. Ya begitulah ya. Tapi kalau dari Junior Championship ini ada kabar yang sedih juga nih Detikers ya. Apa itu? Jadi di hari Minggu kemarin ini ada atlet badminton dari China yang meninggal dunia gitu pada saat berlaga. Jadi atlet badminton China Zhang Qijie ini meninggal dunia setelah kolaps di tengah berlaga melawan Kazuma Kawano dari Jepang dalam kejuaraan Asia Junior yang digelar di Yogyakarta, Detikers. Dari interval game pertama, Zhang ini tiba-tiba jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Kalau ada lihat videonya nih, kita tayangkan juga nih videonya, Detikers ya. Kalian bisa lihat ini memang dia tiba-tiba terjatuh ya, terus di tengah ada pertandingan. kejang-kejang juga katanya kan ya. Dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit tapi sudah tidak tertolong gitu ya, dibawa dan ini dipastikan kalau setelah kejadian ini pada saat dia kolaps itu sudah dilakukan penanganan secepat mungkin, itu sudah sesuai dengan SOP-nya, ditangani dengan cepat juga begitu. Dan memang akhirnya banyak orang yang apa ya, berspekulasi? Bukan berspekulasi. Iya mungkin ya berkomentar lah gitu. Oh ini bisa jadi karena serangan jantung mendadak tiba-tiba karena posisi dia mengambil bola mungkin sebelumnya tuh kepalanya berada di bawah. Jadi ketika jantung memompa darah begitu kencangnya tapi dia posisinya mungkin salah sedikit. Terus akhirnya posisi darah akhirnya langsung dengan deras menuju ke kepala dan akhirnya membuat dia kolaps. Jadi pelajaran juga ya buat para atlet badminton atau mungkin gak cuma badminton gitu, atlet-atlet olahraga lainnya untuk bisa memitigasi risiko-risiko seperti ini, mulai dari kondisi kesehatan jantungnya ya, juga betul. termasuk juga gerak-gerik di lapangan tuh juga harus diperhatikan juga sepertinya. Memang akibat meninggalnya ini juga sudah dikonfirmasi dari RSPAU Dr. S. Harjo Lukito. Jadi memang Zhang ini dinyatakan meninggal dunia lantaran mengalami henti jantung mendadak. Begitu, Detikers. Kejadian seram lainnya juga terjadi di Garut.
Detikers, ini ada yang bikin geger soal mutilasi. Again, mutilasi ada. Dan terekam di video lagi momennya. Serius? Bener banget, seorang pria tanpa identitas dimutilasi di Garut. Detik-detik momen sebelum kejadian tragis ini juga terekam dalam sebuah video amatir. Buat kalian mungkin yang pernah atau kedapatan videonya, please stop, berhenti di kalian ya, jangan disebarin lagi. Jadi video ini memperlihatkan dua orang lelaki sedang berjalan kaki di jalan raya dan pria tersebut berjalan beriringan sampai akhirnya pria yang jalan lebih depan menggunakan celana panjang dan baju berwarna putih bertangan hitam ini diketahui juga bersama dengan pria di belakangnya yang menggunakan baju tidak menggunakan baju dan terlihat hanya memakai sarung berwarna merah. Lengan pria yang berjalan di belakang ini sekilas terlihat seperti diikat sama tali oleh pria di depannya. Menurut Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi, video ini diduga kuat berkaitan dengan insiden mutilasi pria di Cibalong. Selain momen saat korban diduga diikat dan dituntun oleh pelaku, ada juga momen yang memperlihatkan keduanya bersama di halaman sebuah toko swalayan. Dalam rekaman video yang tersebar di publik, terlihat sang terduga pelaku memegang pakaian korban dan korban tampak bergeming alias diam saja saat dipegangi pelaku. Saat ini pelaku sudah dibawa ke Mapolres Garut untuk diinterogasi dan sekarang kepolisian juga masih memeriksa pelaku secara intensif. Ini sebuah fakta yang mencengangkan, mengerikan juga gitu ya. Tapi tahu nggak fakta yang lebih mencengangkan lagi? Dia makan dagingnya ya. Ih, parah nggak tuh? Pernah makan daging manusia nggak? Ih, lu kira gue kanibal Sumanto gue. Kalau misalnya emang terpaksa makan kayak film apa tuh? Yang pesawat jatuh itu ya. Maybe. Nggak memilih. Ya karena kita nggak tahu kan kondisi mental itu pasti udah hancur banget, udah nggak akan berpikir logis itu dalam kondisi seperti itu. Kalau kita kondisinya kalau kayak di film ya. We never know sih, we never know. Iya kalau dalam film. Kalau ini kan emang kayaknya pasti kelainan jiwa nggak sih ini? Iya. Atau karena emang dia mungkin ada menganut ilmu apa gitu? Bisa jadi juga. Gimana sih? Iya. Tolong dijelaskan. Karena si Erus ini, pria yang diduga memutilasi seseorang di Jawa Barat ini, di Garut ini, diduga seorang kanibal ternyata. Nggak tahu sampai saat ini modusnya apakah karena memang beliau punya menganut ajaran sesat dan segala macamnya. Tapi yang pasti ada juga video yang memperlihatkan Erus yang ngomongnya ya karena Jawa Barat ya. Erus ini terlihat memakan sesuatu persis di samping jasad korban dalam sejumlah video yang beredar. Itu yang nge-video ini siapa? Tahu dah. Tangganya. Mungkin pakai tripod kali. Atau CCTV kali ya. Kayaknya enggak deh kalau dilihat videonya tadi. Mau nggak kita langsung live sama Erus di sini? Takut. Kalau dia kanibal berarti dia sebelum-sebelumnya selama hidupnya dia makan daging manusia terus dong. Kalau terus sih nggak tahu ya, belum dikonfirmasi ke Erusnya. Tapi bisa jadi. Tapi kalau kanibal tuh maksudnya kanibal itu pemakan segalanya. Pemakan sesama. Manusia, daging manusia kan dia manusia. Iya masa dia nggak makan berarti? Iya bisa jadi dia makan yang daging lain juga kan, nggak terus-terusan makan daging manusia doang gitu maksudnya. Iya, mungkin karena di Garut juga makannya daging domba gitu kan. Bisa domba Garut. Tapi mentah. Takut. Banyak sekali kejadian-kejadian aneh memang di dunia ini ya. Ini termasuk salah satu trending yang ada hari ini di detik.com. Iya, ini ada yang bukan aneh ya. Jadi ada jambret. Ya kan tahu kan yang jambret viral di CFD Sudirman itu? Tahu. Akhirnya ketangkep detikers karena emang itu pas momennya ada orang yang videoin, tahu dia ngejambret kan. Ini karena kemarin itu pelakunya kabur. Oh iya di foto ya, atau video sih? Fotografer lari itu nge-motret kejadian itu. Oh foto, gitu, ya itu. Tapi orangnya bisa kabur kan, bisa itu kabur, pelakunya. Nah ini udah ketangkep nih detikers akhirnya. Jadi pelarian duo penjamret yang menggunakan sepeda motor yang menggondol ponsel pelari saat Car Free Day di Sudirman, Jakarta itu akhirnya sudah ditangkap. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan pelaku berinisial U bertugas untuk bawa motor. Ditangkap kurang dari 24 jam setelah kasus penjamretan tersebut viral. Dan tersangka yang terekam di kamera atau viral di media sosial itu langsung tertangkap polisi. Nah, pelaku keduanya berinisial MR
Ditangkapnya Senin kemarin di Jampang Kulon, Sukabumi, Jawa Barat. Wah, udah jauh banget dia ke Jawa Barat ya. Jauh ya. Pelaku ini ditangkap setelah pindah-pindah lokasi kabur dari kejaran polisi. Dan saat ini keduanya sudah diamankan oleh di Polda Metro Jaya. Dan barang bukti ponsel korban juga sudah diamankan polisi. Kalau ngejar penjamret cepet ya. Bagus dong maksudnya. Oh iya, bagus. Cepet, bagus. Iya, bagus. Gimana sih? Iya, jambret aja cepet, apalagi yang lain gitu ya. Iya. Karena jambret itu terkenal dengan larinya yang cepet gitu. Naik motor Kecepatannya. kan dia. Ya maksudnya karena dia kan berpindah-pindah sampai akhirnya sampai di Sukabumi. Iya. Tapi yang gua amazed juga, selain sekarang tuh ada duo ratu, duo serigala, ada juga duo jambret. Ini yang bikin ininya headline-nya siapa sih yang bikin judulnya? Duo jambret. Tapi emang berdua. Tinggal tunggu yang jambret ini. Jangan Dompret dong. Itu dompret. Aduh, goyang dompret. Goyang dompret. Oke, kita sesaat lagi akan ketemu sama Pak Pulici yang baik hati menemani seorang bocil untuk ngambil rapotnya. Oke, kita Sesaat lagi ya Detikers ya. Kita break dulu. Jangan kemana-mana pokoknya. tetap di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Hehe. Polisi is coming. Masuk. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Heran. Heran saya. Heran, tapi yang ini nggak heran dong. Ini lumayan bikin heran sih. Karena momen heartwarming. Seorang polisi nganterin anak buat ngambil rapor. Ini momennya pas sama anak-anak nih lagi pada libur sekolah ya. Betul. Terima rapor gitu. Terima rapor, terus mereka lagi liburan sekolah. Tapi ini kenapa ada anak kecil yang minta ditemenin sama Pak Pulici untuk ngambil rapotnya? Coba Kenapa? ya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya bersama Bapak Polisi yang berbaik hati untuk mengambil atau menemani si bocah ini. Yes, ada Kasat Lantas Polresta Bandung di sini Pak Kompol Galih Apria. Selamat sore. Selamat sore Mas Edo, selamat sore Mbak Mai. Sore Pak Selamat sore Galih. Pak Galih. Senyum semringahnya ini adalah senyum yang juga dinikmati sama Ilham ya, yang kemarin diantarkan untuk bisa ngambil Ngambil rapornya. rapor. Pak Galih, kita respect banget Pak Galih. Luar biasa. Karena itu Terima bukan tugas orang polisi, bukan tugas polisi, tapi mau dilakukan gitu. Apa karena tersentuh dengan surat yang ditulis oleh Ilham nih Pak? Suratnya kan personal banget kepada Bapak Polisi, minta tolong diambilin, ditemenin ngambil rapot. Apakah itu akhirnya yang membuat tersentuh untuk akhirnya Pak Galih memenuhi permintaan Ilham? Betul Mbak Mai. Jadi lokasi sekolah dengan kantor kami, Polresta Bandung itu tidak terlalu jauh. Oh, Dan kita juga sudah masuk dalam program Ghost to School dan sekolah asuh. Nah, anak-anak ini kan sebelum libur, sebelum pembagian rapot itu kan dia menulis masing-masing keinginannya dia. Ada yang saya lihat juga komunikasi dengan para gurunya, ada yang mau berlibur ke rumah nenek, kakek. Dan salah satu anak ini, Ilham ini, membuat surat seperti itu. Sehingga kami tergerak, wah asik juga coba kita hadir. Dan betul saja pas waktu pembagian rapot itu anak itu tidak ditemani orang tuanya, anak-anak lain ditemani. Pas saya tanya kembali ternyata bapaknya itu pas usia 4 bulan sudah meninggalkannya dia. Bukan meninggal tapi meninggalkan dia. Oh, oke. Sehingga kehadiran kita dia membutuhkan seorang ayah mungkin yang hadir kalau dalam setiap pengambilan rapor itu Mbak. Kalau yang saya baca juga nih Pak, kondisi dari rumah Ilham ini memang sangat ini ya, sangat apa, masuk ke dalam gang, akses keluar masuknya juga agak susah. Apakah kemarin ada kendala atau sudah bisa teratasi gitu
dengan kondisi Ilham yang susah antara dia mau keluar rumahnya bersama orang tuanya atau ibunya dan kakaknya? Betul. Setelah pembagian rapot tuh saya tanyakan, kamu setiap hari ke sekolah bagaimana, jalan kaki ya? Jalan kaki. Ya udah kita coba yuk anterin. Begitu masuk, saya kira rumah depan itu rumahnya dia, ternyata melewati rumah orang lain dulu, baru turun ke bawah. Ketika turun ke bawah itu begitu curam, sangat curam. Baru disitulah saya lihat ternyata Ilham ini nggak pakai sepatu, dia cuma pakai kaos kaki. Baru saya mulai terketuk, terus terenyuh, dan ketemu sama orang tuanya, dijelasinlah sama ibunya bahwa kerjaan saya paruh waktu, terus kerjaan saya pembantu rumah tangga, dan sebenarnya dia itu malu gitu, dia malu untuk datang ke sekolah karena ada beberapa yang belum dibayar. Saya bilang kan SD negeri sekarang sudah gratis Bu, nggak ada pembayaran lagi. Ya ada beberapa hal seperti seragamnya dan sebagainya yang belum sempat selesai. Alhamdulillah kita ada rezeki, terus sama-sama kita selesai. Berarti ini kemarin suratnya ditemukan bertepatan dengan program Ghost to School-nya Polri ya Pak ya? Iya. Ya, jadi si ibu guru itu menyampaikan ke kita bahwa ada surat ini Pak Polisi, anggota saya menyampaikan kepada saya, dan saya menyanggupi untuk hadir menerima lapor itu, Mbak Mei. Ilham sendiri gimana responsnya Pak ketika akhirnya disamperin? Terus apakah ada cerita lain juga dari Ilham yang disampaikan ke bapak-bapak polisi? Saya kira seusianya Ilham, saya sangat apresiasi, dia nggak takut gitu ya komunikasi dengan polisi. Saya hadir sekitar 4 orang ke sekolah itu, dia dengan bangganya, senengnya gitu, tersenyum. Saya tanya, komunikasinya jawab, sehingga ini anak ini nggak takut sama polisi, yang biasanya kebanyakan orang kan polisi juga menjadi salah satu hal yang ini takut loh ada polisi dan sebagainya. Alhamdulillah di momen itu Ilham sangat berani, kalau kita tanya dia menjawab, dan pada saat menunjukkan jalan pulangnya pun dia komunikasi baik dengan kita. Mungkin Ilham waktu lebih kecilnya tuh nggak ditakut-takutin, mungkin awas tuh ntar ada bapak polisi, jangan nakal ntar ada bapak polisi. Nakutinnya nggak pakai polisi, kayaknya pakai hantu kayaknya Ilham. Tapi Ilham pemberani ya Pak Gali ya, ini anaknya pemberani, terus juga bagus gitu komunikasinya. Ada saat ini kondisi Ilham seperti apa? Mungkin ada bantuan atau program apa gitu yang disiapkan oleh Pak Gali dan teman-teman di sana? Baik, yang pertama nilainya dia alhamdulillah bagus, rata-rata di atas 8, dan dia mau melanjutkan sekolah, dan insya Allah kita udah berjanji kita angkat dia menjadi anak asuh dari Satlantas Polresta Bandung. Sekarang sepatunya udah punya sepatu. Udah pakai sepatu ya. Sepatu, terus kita juga kapan-kapan nemenin, dan mudah-mudahan kita juga bisa mencari ilham yang lain yang mempunyai keterbatasan tetapi semangat belajarnya itu cukup tinggi. Sempat ditanya nggak Pak, Ilham cita-citanya apa gitu? Kalau pas saya tanya waktu itu di ruang kelas, semuanya jawab mau masuk polisi. Wih. Jadi mau mengantarkan ilham-ilham selanjutnya ya. Iya, Pak Gali dan sudah. Juga tadi pertanyaan tadi saya jawab, guru-gurunya memang kaget gitu kan. Kaget pas waktu itu ada Pak Polisi, saya dengan beberapa personil juga hadir mengambilkan rapor ilham tersebut. Tapi program atau giat yang dilakukan kepolisian khususnya di tempat Bapak berada, Pak Gali berada sekarang ini, memang ada program khusus yang untuk sekolah-sekolah seperti itu ya Pak ya? Ada. Itu juga program dari Pak Kapolri, Pak Wakapolri. Salah satunya adalah Ghost to School, kan dari mulai SD, SMP, SMA.
Selain juga sebagai kita irup dalam sekolah-sekolah di hari Senin, juga kita memberikan pendidikan-pendidikan dikmas kepada sekolah-sekolah. Bisa di hari Selasa, bisa di hari Rabu. Terlebih sekolah-sekolah itu yang membutuhkan perhatian-perhatian khusus. Salah satunya adalah mengurangi tingkat kriminalitas, vandalisme, ataupun tawuran, ataupun knalpot yang tidak sesuai dengan balapan liar dan sebagainya. Kalau Polresta Bandung sendiri mengcover berapa sekolah nih Pak untuk program ini? Kami rata-rata setiap hari Senin itu datang khusus untuk Satlantas saja itu 3 sekolah di hari Senin. Setiap hari Senin kami rutinkan. Nah, itu membawa dengan misi-misi lainnya, seperti ada program kita sarapan, stop balapan, terus juga ada program-program lainnya yang kita ambil. Si Kasep juga yang digagas oleh Pak Kapolresta Bandung, Pak Kusworo, juga ini mempunyai maksud supaya kami lebih diterima di sekolah, di masyarakat, juga tingkat daripada kejahatan anak ataupun tingkat dari penyimpangan anak juga bisa kami tekan, khususnya di Polresta Bandung ini. Iya. Itu Mbak Mai, Yes. Mas Eko. Baik, Pak Gali, satu lagi deh soal Polri Goes to School ini. Dari surat-surat yang disampaikan saat itu, ada lagi nggak Pak cerita-cerita yang menarik begitu yang mungkin bisa di-share ke kita? Apa sih keluh kesah kalau anak-anak SD ini kelas 1 kalau curhat ke polisi itu kayak apa gitu Pak Gali? Baik, Mas Edo, kadang-kadang baik anak SD, SMP, ya SMA itu zaman sekarang ini masih kurang loh. Orang yang mau berangkat sekolah itu cium tangan ibunya, ataupun pulang cium tangan orang tuanya itu masih kurang. Masih ada aja yang tidak. Nah, dengan program-program sentuhan-sentuhan kami kepada anak-anak SD, SMP, SMA, dia lebih menghargai kepada orang tuanya dan juga orang tuanya lebih care terhadap anak-anak. Bahkan kalau kita tanya secara acak kepada orang tua, kapan terakhir seorang ayah ini atau ibu ini memegang kepala anaknya? Itu kadang-kadang, oh iya ya, udah lama ya. Kadang-kadang anak kita berangkat, udah berangkat aja, nggak ada izin, nggak ada salam, nggak ada apa, pulangnya pun demikian. Nah program-program kita, khususnya Polresta Bandung lebih menyentuh itu, sehingga budi pekerti daripada anak, terus hormat daripada anak kepada orang tua, dan juga pengawasan orang tua kepada anak juga lebih maksimal lagi. Semuanya itu demi terwujudnya Kamtibmas kita, dan juga kejahatan-kejahatan terhadap anak, penyimpangan-penyimpangan anak juga dapat berkurang ataupun tidak ada, ataupun bisa dihindari. Ya. Demikian Mas Edo, Mbak Mai. Karena memang pendidikan pertama anak-anak itu ada di rumah ya Pak Galih ya. Baik, terima kasih Pak Gali untuk sharingnya. Kita doakan semoga sukses untuk program-program Goes to School dari Polri-nya. Semoga bisa bermanfaat, memberi dampak, dan juga anak-anak bisa termotivasi lebih lagi untuk bisa bersekolah dan juga meraih mimpi-mimpinya. Terima kasih banyak Pak Gali. Salam buat teman-teman dari Kapolresta Bandung. Dan selamat Hari Bayangkara. Mengucapkan selamat Hari Bayangkara meskipun udah lewat. Salam presisi. Salam presisi. Tapi tentunya tetap semangat, sehat selalu untuk Pak Gali dan juga rekan-rekan di sana. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Kembali. Sampai jumpa. Semoga nanti kita ada kesempatan lain bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan Goes to School ini ya, polisi, Polri Goes to School. Walaupun pada akhirnya Pak Gali tidak menyampaikan tadi surat-surat apa sih yang biasanya disampaikan oleh anak-anak ini. Soalnya penasaran sebenarnya dari anak-anak SD kelas 1 tuh biasanya ngomong apa sih ke Pak Polisi kalau boleh nyurat gitu. Tapi sekarang tuh kita tuh nggak usah heran ya, anak-anak tuh pintar ngomong, komunikasinya oke gitu, karena terpapar sama banyak video itu gampang banget ngelihat
ngelihat video, niruin ya. Iya, ngelihat video unboxing aja itu kan menjelaskan, iya nggak sih, deskriptif banget apa yang lo buka, unboxing apa, produknya seperti apa. Itu how they learn. Mereka start dari ngelihat dulu, and then mereka praktekin gitu, iya nggak sih? Nggak cuma anak SD, bahkan anak bayi aja udah pinter ngomong sekarang. Kemarin gue nonton videonya Abe, tau nggak? Oh Abe, jadi ditanya, udah nggak bayi lah Abe atuh mah. Ya balita lah. Jadi Batita. Jadi ayahnya nanya, papinya nanya, ini suara kucing gimana? Meong. Suara kambing gimana? Mbak gitu kan. Giliran buaya, pasti tanya buaya, suara buaya gimana? Abenya ngomong gini, kalau aku chat ada yang marah nggak? Kan pinter banget ngomong. Iyalah, itu kan nyontek lihat dari video-video yang beredar banyak. Makanya di sosmed, iya kan? gampang banget ditiru. Makanya kita juga hati-hati juga kalau nge-share video di media sosial guys. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang menonton video kita. Itu bisa banget yang nonton adalah anak kecil sekali dan akhirnya meniru konten yang ada di video tersebut. Jangan ditiru Detikers ya. Kalau yang buruk-buruk, kalau yang baik-baik boleh nih ditiru. Sesaat lagi kita akan hadirkan wanita-wanita berprestasi. Ini bisa ditiru banget nih ya. Mereka adalah para pemenang dari Emerald Hijab Hunt. Kita akan saksikan atau ketemu sama mereka, ngobrol-ngobrol langsung sama mereka. Seperti apa keseruannya, obrolannya apa. Kali aja kalian mau ikutan juga. Dikasih tips-tipsnya nih supaya juara gitu ya. Saat lagi Detikers di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Mikrofonnya, oh dia pakai itu. Saya Oke. aman aja sekarang. Ya, kan nanti yang bahkan banyak bicara Anda. Ih, Anda jangan melimpahkan Gaji buta pekerjaan ya? kepada saya ya. Kita udah nggak sunset lagi nih Detikers. Sunsetnya Ya adalah menghilang kelihatan ya. dikit-dikit. Kalau misalnya lihat di layar tuh ada sedikit cercahan sinar matahari yang akan segera tenggelam. Tapi masih di program Sunset Talk, di segmen Sunset Talk, di segmen terakhir dari Detik Sore. Tapi we are going to save the best for last karena di segmen terakhir ini kita kedatangan dari para mantan pemenang. Pemenang Hijab masih Hunt. dong pemenang. Oh ya masih pemenang. Masa jadi mantan? Kan dong? akan ada pemenang Oh yang iya, baru. ada akan pemenang yang baru. Tapi kan title-nya tetap ya pemenang, Iya. para pemenang. Jadi meskipun tidak ada sunset di belakang kita, sunsetnya ada di sini. Ada di sini. Ada 3 orang. Ada 3 matahari di sini. Luar biasa. Ini dia, kita menyapa dulu ada Mbak Eni Kartikawati Iya, dari Red Pel dari Wallipop. Wallipop. Welcome to Detik Selamat Sore datang Mbak Kak, Eni. di Detik Sore. Ada Ayu Putri Sundari, pemenang dari Favorit Hijab Hunt 2017. Panggilannya Ayu ya? Ayu. Panggilannya Ayu dan Atau juga dipanggil sayang juga nggak apa-apa. Edo mungkin silakan. Baiklah sayang. Kan maunya dibilang sayang soalnya. Yoi. Ada Elwina Wilianto juga di sini atau yang akrab disapa Ibun. Katanya ya. Iya. Mau. Kita ada banyak stok-stok di sini yang bisa panggil sayang. Ibun ini adalah runner up Emerald Hijab Hunt 2023. Oh yang terbaru ya 2023 ya. Oke. Sebelum tergantikan dengan yang baru ya. Sebelum ada yang baru ya. Sesaat lagi. Oke kita ke Mbak Eni dulu kali ya. Mbak untuk nextnya nih Emerald Hijab Hunt kapan diadakannya? Udah. Si Emerald Hijab Hunt itu kita akan udah mulai pendaftaran dari sekarang. Sekarang juga nih kita bisa dibuka di www.hijabhunt.com, bisa dibuka di sana. Terus langsung aja pendaftaran sampai bulan Agustus. Dan kota pertama kita ada audisi di 3 kota, ada di Solo, Bandung, Jakarta gitu. Jadi yang masuk dan yang nggak ada di kota tersebut jangan khawatir, kita ada juga bisa daftar secara online. Bisa daftar online. Oh audisinya bisa online juga? Bisa daftar, kita bisa audisi secara online, daftar online juga, dan ada audisi online untuk yang nggak ikut di 3 kota tersebut. Gitu. Pendaftarannya bisa mulai dari sekarang. Udah bisa tuh Detikers. Iya. Mbak ini anyway, kenapa sih orang-orang tuh harus ikut Emerald Hijab Hunt tahun ini dan apa aja syaratnya? Apakah ada syarat-syarat baru yang dilampirkan untuk tahun ini Mbak ini? Nah, tahun ini kita konsepnya beda dari konsep 2023.
konsep 2023 itu kita agak visioner gitu, beda. Karena kan pada masa itu tahun 2023 itu kayak banyak banget orang-orang jadi konten kreator. Makanya kita 2023 bikin Emerald Hijabhan mencari konten kreator inspiratif gitu. Sebenarnya root Hijabhan itu dari tahun ke tahun, kita udah 12 tahun ya Hijabhan ini, dan untuk Emerald Hijabhan 2024 kita balik lagi ke root kita, yaitu mencari hijabers yang berbakat, yang inspiratif gitu. Jadi siapa aja muslimah yang punya bakat, apapun bakatnya gitu, kamu bisa coba daftar di www.hijabhan.com gitu. Terus apalagi tadi syaratnya pastinya usianya 18 sampai 35 gitu. Terus berhijab pastinya gitu. Terus syaratnya bisa dicek juga di www.hijabhan.com, harus upload video bakat, terus harus upload foto apa segala macem gitu. Yang paling penting itu tadi, punya bakat yang bisa ditampilin di saat nanti audisi gitu sih. Oh gitu, soal konten kreator tadi tuh apakah harus bisa bikin konten atau semacam apa ya bayangannya? Kalau tahun ini udah nggak konten kreator lagi. Tahun ini yang kita setelah 2023 siapapun kamu nggak harus konten kreator, pokoknya siapapun yang asal kamu merasa gue punya bakat nih, misalnya gue punya bakat masak gitu, atau misalnya aku punya bakat nyanyi, atau punya bakat jadi hipnotis itu kan hipnoterapi. Bakat apa, baca gitu. kodam bisa nggak? Mungkin bisa dicoba aja karena kita we never know gitu kan gitu. Daftar aja dulu di www.hijabhan.com karena nanti kita ada seleksi awal. Coba daftar dulu, kalau bakat kamu seru pasti kita undang untuk audisi gitu. Kalau Ibun dan Ayu waktu ikutan Hijabhan ini apa bakat yang ditunjukkan atau yang senior dulu ya yang tua ya. Kalau di tahun aku tuh 2017 kalau nggak salah, dulu sebelumnya aku nyanyi main piano, dan di tahun aku juga konsepnya kayaknya hampir sama kayak tahun sekarang, semua bakat ya semuanya bisa masuk kayak gitu. Mungkin kalau Ibun? Kalau aku kebetulan yang tahun lalu yang konsepnya masih content creator gitu ya, bukan bakat. Alhamdulillah ya masih content creator itu bakat juga loh, nggak semua orang bisa loh. Oh iya, makasih loh. Apa kontennya saat itu yang ditampilkan? Kalau nggak salah kontennya adalah tentang ibu-ibu rumah tangga yang dibungkus dengan komedi. Jadi komedi emak-emak lah, kehidupan berumah tangga segala macam, kehidupan suami istri apa gitulah. Pokoknya tuh dalam konten-kontenku saat itu ya Mbak, ini aku menceritakan bahwa ibu rumah tangga itu pekerjaan yang tidak boleh dikesampingkan lah. Ibu rumah tangga itu masih bisa berkaya dan segala macam. Nah lewat si Hijabhan ini aku menyampaikan pesan itu gitu. Akan cerita Ibun, aku di rumah panggilnya Ibun gitu. Mana kamera? Jangan lupa follow ya, cerita Ibun ___. Lumayan lah, masuk exposure kan. Hal yang paling berkesan buat kamu saat itu, atau yang menjadi highlight buat kamu sehingga ini berkesan banget selain jadi pemenang ya selama proses dari audisi? Ternyata kan dari usia pun ya Mbak, ini dari 18 sampai 35 ya, menandakan bahwa ibu-ibu, emak-emak juga masih boleh ikutan gitu kan. Jadi kan biasanya para ibu rumah tangga itu yang pada baru nikah itu kan suka ngerasa mereka kehilangan jati diri kan, kayak value gue tuh apa sih gitu, gue kehilangan pekerjaan gue gak tahu lagi mau ngapain segala macam. Ketika ada Hijabhan tuh dia membantu mengangkat value kita sebagai ibu rumah tangga bahwa kita juga masih bisa berkarya. Itu sih yang paling berasa pas lagi Hijabhan gitu ya. Oke, ya udah. Oke, baik. Jadi gitu. Jadi intinya adalah value-ku sebagai ibu rumah tangga tuh ternyata memang aku tuh masih bisa loh seperti yang lain. Kayak aku tuh bisa remaja kembali loh, walaupun bagus ya. Ih ya ampun. Jadi bisa berremaja kembali dengan si Hijabhan ini gitu. Berkesan banget Ria. Ria Ricis. Waktu itu Ria Ricis. Beliau bilang ini Beb, kita walaupun berkudung, lincah gitu pasti ada komentar-komentar negatif ya gitu. Gimana kamu menghadapinya segala macam. Jadi kayak, dan beliau pun kalau nggak salah ibu rumah tangga juga kan gitu. Jadi klop banget deh gitu, kerasa gitu. Ya kita punya 2 tangan. Satu kita rekam, satu kita kontenin aja. Buat tetap jiwa konten kreator ya. Iya gitu. Betul. Ya. Boleh di remind lagi apa rahasia para bintang yang kemarin bisa jadi juara?
Aduh, sebenarnya pas saat itu aku sempat insecure ya, karena ternyata hijabers di luar sana luar biasa talent-talentnya. Ada yang taekwondo, mungkin ada yang debus juga. Iya betul, jadi memang kayak cewek-cewek perkasanya tuh terlihat di situ gitu, kayak power. Jadi kayak tapi ya saat itu karena aku memang di concernnya lebih ke nyanyi, terus juga main alat musik, lebih mencoba untuk showingnya. Kalau aku tuh multi talent, bisa semua alat musik kayak gitu. Ya saat itu yang aku mainin itu kayak piano, gitar, terus sempat suling kayak gitu. Bisa semua instrumen? Insya Allah. Kalau nggak salah kalau yang pakai suling itu 50 besar se-Indonesia itu Rihanna. Jadi dibikin sesundaan. Oh, Rihanna. Anda yang bikin konten Rihanna nyanyi lagu Sunda. Iya yang itu. Iya, jadi kan kalau lagu Rihanna kan yang shine bright like a diamond. Kalau itu yang katanya shine bright like a diamond, shine bright, fine line in a beautiful sea, I just to be happy. Jadi ada sedikit nyundanya. Jadi kayak agak Rihanna cabang Sunda gitu, cabang Bandung gitu. Salah satu alasan Ayu menjadi finalis. Jadi udah ada clue-clue sedikit nih gimana sih biar jadi juara gitu kira-kira. Terus mungkin harus nyentrik juga ya, maksudnya harus keunik, yes, betul. Punya ciri khas, punya maksudnya lebih, kalau misalkan kalian ngerasa beda sendiri itu tuh bukan sesuatu hal yang harus minder gitu. Tapi harus lebih malah keluarin potensi dirinya yang berbeda dari yang lain. Karena kita berbeda tuh karena kita limited edition gitu. Biasanya limited edition itu alias Jadi berbeda bukan malah melimitasi diri kita. Betul. Berpikir dari POV bahwa kita adalah orang yang limited. Betul. Mbak, ini menarik nih ya Mbak ya, kalau kita lihat bahwa ternyata range usianya sampai usia 35 gitu kan ya. Itu artinya ada pesan tersendiri gak sih yang ingin disampaikan dari hijabhan ini? Karena kalau kita lihat kebanyakan misalnya acara-acara untuk ya let's say beauty pageant gitu kan ya pasti ada usianya dong ya gitu, ada usianya. Tapi ini range usianya sampai 35 tahun loh Detikers. Cukup lebar. Iya, yang pasti memang kita setiap tahun dari dulu yang dari udah 12 tahun hijabhan ada, ini Emerald Hijabhan tahun ini kita sama seperti dari dulu gitu. Kita selalu mencari hijabers yang inspiratif dengan bakat yang inspiratif ya, bahwa dengan adanya Emerald Hijabhan ini kita ingin membuktikan bahwa hijab itu tidak menjadi halangan. Mau berhijab usia apapun tidak menjadi halangan untuk kita terus berkreasi, menggali potensi diri gitu. Jadi kalau tadi Edo tanya apa sih alasan ikut hijabhan? Jadi selain tadi hadiahnya ratusan juta rupiah plus umroh gratis gitu kan. Ratusan juta rupiah umroh gratis, kamu bisa gali potensi diri kamu, menambah jaringan kamu, meningkatkan karir kayak Ibun misalnya atau Ayu yang akhirnya bisa kemana lagi gitu. Jadi ya itulah tadi yang aku ceritakan. Jadi banyak banget dari acara Emerald Hijabhan ini yang bisa kamu dapetin. Jadi sekarang daftar sekarang juga ke www.hijabhan.com. Sejauh ini sudah berapa banyak Mbak yang daftar? Ada ininya nggak? Aku jujur belum dapet info sih berapa. Yang pasti karena kalau hijabhan apalagi yang bakat, kalau konten kreator kan memang kita ada undangan khusus ya, maksudnya dipilih bukan undangan ya, kita pilih nggak semua orang ya gitu. The invitation-nya maksudnya bukan yang kayak kita pilih yang konten kreator udah terkenal, enggak gitu. Jadi kalau yang ini tuh semua orang bisa ikut, bisa daftar, terus nanti kita audisi langsung di kota yang sesuai mereka pilih gitu sih. Tahun ini jurinya siapa aja Mbak? Nah ini untuk pertama kalinya aku spill khusus buat Detik Sore. Asik. Untuk audisi Solo, Jakarta, Bandung akan ada Intan Nuraini dan satu lagi ini dia. Oh ya, ada jurinya di sini. Iya. Oke, ada 2 jurinya atau ada lagi? Sama saya. Oh, sama Mbak ini tentunya. Kalau untuk juri final nanti tunggu kejutan aja. Oke, itu ada kejutannya. Pokoknya update aja lah terus di detik.com pastinya ya. Terus ini lagi nih yang aku mau tanya ini. Edo mungkin ada penasaran-penasarannya. Gue lagi memantau nih apa aja pertanyaan yang bisa dilayangkan. Oh, mungkin Edo punya pengalaman beauty pageant bisa ditanyain sama mereka. Belum ya, oke. Iya baik, saya bertanya dulu ya Pak Edo ya. Kan tadi Mbak ini udah spill nih ya, oh ini mungkin bisa nih jadi salah satu tips yang bisa kita ambil supaya untuk bisa jadi, ya katakanlah jadi pemenang gitu. Pasti tujuannya pengen menang dong semua selain dari value-value yang tadi Mbak ini sudah sampaikan. Kasih tips dong buat Detikers yang mau ikutan dari audisi, terus juga mungkin dari cara berpakaiannya gimana, personality-nya seperti apa.
dan penilaian cara menjawab pertanyaan dari Dewan Juri nanti kira-kira gimana gitu, biar menarik. Di mana kamera? Dia nyari kamera. Ibun. Oh, kamera Ibun yang mana, guys? Cuman satu, Beb. Oh, satu Cuman aja. Satu aja. Apa tuh? Jadilah diri sendiri. Terlihat Yourself. mudah tapi itu susah loh. Apalagi membangun persona itu susah. Jadi pokoknya intinya mah jadi diri sendiri aja, kayak sekarang kan tidak menjadi orang lain, pokoknya jadi diri sendiri. Ibun di rumah kayak gini juga? Iya. Serius? Makanya suami saya pusing. Ya ampun. Gini banget istri saya. Gitu kan. Gitu, jadi intinya itu. Persona, kuatin persona, pembawaan diri. Harus unik ya tadi. Kalau dia mungkin dari Rihanna-nya, atau kalau aku dari pembawaan diri aku yang seperti ini. Oke, baik. Agak ditahan sedikit ya. Gitu. Seru. Kalau Ayu gimana? Kalau tips dari aku sebenarnya udah diambil tadi sama Ibun ya. Sama sih sebenarnya, lebih ke percaya sama talent, percaya sama bakat yang kalian punya sendiri. Terus juga harus pede ya. Kadang kan ada beberapa orang yang ngerasa minder dengan bakat-bakat yang mereka punya, kayak aku mah bakatnya ini doang. Ternyata ini doangnya itu tuh bisa menjadi sesuatu hal yang lebih gitu tanpa kalian sadarin gitu. Jadi just show off aja. Maksudnya keluarin semua apa yang ada, pede, jadi diri sendiri. Betul itu. Oke. Mbak Eni, penting banget nih karena untuk yang peserta audisi, terutama audisi di Kota Solo, Kota Jakarta, Kota Bandung itu sering, karena untuk bakat ini kita beda ya. Mereka kan siapin bakat, misalnya bakatnya nyanyi, bawa alat musik kah atau bawa musik sendiri, nah itu sering yang tidak dipersiapkan dengan benar gitu. Jadi kayak misalnya lagu flash disknya lah gitu buat ngiringnya Manis One ya kayak gitu, itu tuh sering nggak maksimal gitu. Iya, antara suaranya nggak kedengeran, terus ternyata sebenarnya dia bisa main ukulele tapi ukulelenya nggak bawa yang kayak gitu, atau ukulelenya belum disetel kuncinya. Iya, atau gitu kalau ya. bisa nari jaipong tapi datangnya bukan pakai kostum jaipong, cuma kostum kayak gini aja, kan jadinya nggak maksimal. Jadi kalau emang mau nampilin bakat yang tadi ada ciri khasnya, penampilannya juga ya harus total. To make sure the first impression juga ya, Mbak. Okay. Terus mungkin ini satu lagi nih Mbak Eni. Ketika memilih, ini oke nih, ini qualified, dilihat nggak dari sosmed mereka? Maksudnya ngecek juga nggak dari sosmed mereka, apakah mereka aktif konten atau enggak? Atau mungkin salah satu penilaian dari Dewan Juri justru dari sosmed gitu? Untuk tahun ini tidak, karena memang bakat yang kita lihat ya, bukan dari media sosial followers berapa itu atau aktif di medsos atau enggak. Tapi keistimewaan lagi tahun ini kita ada pemenang golden ticket. Untuk jadi pemenang golden ticket itu dia harus upload video di aplikasi namanya Kipas. Nah, itu wajib banget, jadi harus eksis juga di aplikasi itu untuk jadi pemenang golden ticket itu. Betul. Media sosial. Download gitu ya, Mbak ya? Betul, download dan posting di situ kalau mau dapat, jadi otomatis langsung jadi golden ticket kalau dapat golden ticket kalau kepilih. Audisinya di kota mana sih, Mbak? Solo, Bandung, Jakarta. Oh, 3 kota ya. Betul. Mau ikut mungkin? Kira-kira tadi ada di Sumatera, saya mau calling rekanan saya di sana. Oh iya. Bisa ikut audisi online. Oh, bisa sih di Bisa kota online lain. di seluruh Indonesia bisa ya. Oke, saya WhatsApp berarti nanti penyaringannya kalau misalnya udah masuk kategori untuk audisi, yang keberapa besar se-Indonesia baru akan ke Jakarta? Kita ada 14 finalis tahun ini. 14 finalis. Masuk yang tadi golden ticket itu. Sebelum-sebelumnya ada berapa? Tahun lalu kamu 25 grand finalisnya 25. Oh, jadi lebih sengit ya? Lebih sengit. Lebih ketat. Sengit tahun ini. Iya, berarti semakin sedikit. Kemarin 12 kan kamu. Grand finalis kan? Yang ke Jakarta semua. 25. Berarti dipersempit nih, jadi artinya seperti yang tadi Mbak Eni sudah sampaikan, totalitas ini harus ditunjukkan. Mungkin kalau cuma sekedar punya bakat aja nggak cukup ya, tapi juga harus ada totalitasnya gitu ya Mbak ya. Persiapannya juga jangan lupa, karena itu juga bentuk dari apresiasi diri kita untuk ditunjukkan dan sesuai lah gitu dengan tujuan dari Hijab Han untuk mendapatkan hijabers yang memberikan inspirasi. Bersinar, kayak lampu di depan kita nih sekarang, bersinar sangat terang menantang masa depan kita. But anyway, terima kasih banyak Mbak Eni, Ayu dan juga Ibun yang sudah mampir ke Detik Sore. Sukses buat Emerald Hijab Han 2024-nya. Semoga bisa menemukan bakat-bakat terpendam lainnya dan bisa kasih inspirasi juga buat Terima para kasih banyak hijabers di sana. Iya. Iya.
Terima kasih juga buat Detiker semua yang sudah bergabung sama Detik Sore dari jam 3:30 tadi sampai detik ini. Besok kita akan ada lagi tentunya di jam yang sama dan tentunya cuma di detik.com. Dan buat Mbak Eni, Ayu dan juga Ibun mungkin boleh bantu kita. Nanti kalau misalnya kita bilang Detik Sore, bantu kita setelah itu sebutin tagline kita, nggak cuma hore-hore ya. Tapi barengan ya semuanya. Dengan gerakan masing-masing ya. Bebas tapi. Jangan cokok, ibu takutnya mau koprol. Oh gitu. Udah siap Bisa. nih. Kamera kita akan mengcover semuanya. Oke. Terima kasih Detikers. Besok kita hadir lagi. Jangan lupa untuk terus tonton kita tentunya di detik.com. Cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.